Setelah 1 tahun bercerai, aku tak sengaja bertemu dengan mantan suamiku. Kulihat dia sedang mengumpulkan kardus dan botol bekas di jalan untuk bertahan hidup. Aku mendekatinya dan bertanya apa yang dia lakukan. Kenapa dia hidup seperti itu, tapi dia hanya tersenyum dan pergi. Besoknya aku memutuskan diam-diam mengikutinya. Aku syok dan langsung menangis saat kutemukan sebuah kebenarannya. Ternyata semua ini dia lakukan demi menyelamatkanku. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Matahari sore itu terasa begitu menyengat, menembus kaca jendela mobil mewah yang dikendarai Olivia. Wanita itu menghela napas panjang sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di atas setir kemudi. Kemacetan ibu kota memang selalu menjadi musuh utama bagi siapa saja yang ingin segera pulang ke rumah, termasuk bagi Olivia yang baru saja menyelesaikan serangkaian pertemuan bisnis yang melelahkan. Sebagai seorang pemilik butik busana muslim yang kini sedang naik daun, hari-harinya selalu dipenuhi dengan kesibukan yang tiada habisnya. Namun, di balik kesuksesan dan kemewahan yang kini ia nikmati, ada ruang hampa di hatinya yang tidak pernah benar-benar bisa ia isi. 1 tahun telah berlalu sejak perceraiannya, tetapi bayang-bayang masa lalu terkadang masih menyelinap masuk di sela-sela kesendiriannya. Olivia mencoba membuang pikiran itu jauh-jauh dan kembali fokus pada jalanan padat di depannya. Lampu lalu lintas di persimpangan jalan besar itu masih menyala merah. Hitungan mundur pada papan digital menunjukkan angka 90 detik, waktu yang cukup lama untuk sekadar melamun atau mengamati keadaan sekitar. Olivia mengalihkan pandangannya ke arah trotoar di sisi kiri jalan. Di sana, kehidupan berjalan dengan ritme yang jauh berbeda dengan kenyamanan di dalam mobilnya yang sejuk berpendingin udara. Debu jalanan beterbangan, suara klakson bersahutan, dan para pedagang asongan sibuk menawarkan dagangan mereka kepada pengendara yang terjebak macet. Di antara hiruk-pikuk itu, perhatian Olivia tertuju pada sesosok pria yang sedang membungkuk di dekat tempat sampah besar di pinggir jalan. Pria itu mengenakan kaos yang sudah sangat lusuh dan berubah warna, menjadi kecoklatan karena kotoran. Celana panjangnya robek di beberapa bagian, memperlihatkan kulit kakinya yang penuh dengan goresan luka kering. Di punggungnya, ia memanggul sebuah karung plastik besar yang tampak berat dan penuh sesak dengan barang-barang bekas. Olivia mengernyitkan dahi, merasa iba melihat pemandangan itu. Pria itu tampak sedang memungut sebuah botol plastik dari aspal panas, lalu memasukkannya ke dalam karung dengan gerakan yang cekatan namun terlihat lelah. Rambut pria itu panjang dan kusam, tertutup debu jalanan yang tebal. Namun, ada sesuatu pada postur tubuh pria itu yang membuat jantung Olivia berdegup lebih kencang. Cara pria itu berdiri, cara ia menggerakkan bahunya saat mengangkat karung, terasa begitu familiar di ingatan Olivia. Olivia memajukan tubuhnya sedikit, mendekatkan wajahnya ke kaca jendela untuk melihat lebih jelas. Pria pemulung itu berbalik arah. Wajahnya kini menghadap ke jalan raya, tepat ke arah mobil Olivia berhenti. Saat itulah waktu seakan berhenti bagi Olivia. Napasnya tercekat di tenggorokan. Mata itu, hidung itu, dan rahang tegas yang kini tertutup berewok tidak terawat itu, Olivia sangat mengenalinya. Itu adalah Ridwan, mantan suaminya. Pria yang pernah menjadi imam dalam syalatnya, pria yang pernah berjanji akan membahagiakannya seumur hidup, kini berdiri di pinggir jalan sebagai seorang pemulung yang mengais sampah demi bertahan hidup. Tubuh Olivia gemetar hebat. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin Ridwan yang dulu gagah dan selalu tampil rapi kini berubah drastis menjadi sosok yang menyedihkan seperti itu? Ingatan Olivia melayang mundur ke 1 tahun yang lalu, saat sidang perceraian mereka digelar. Saat itu, Ridwan berdiri di hadapan hakim dengan wajah datar tanpa ekspresi. Ridwan mengakui semua tuduhan yang diajukan. Ia mengaku telah bangkrut karena kesalahan fatal dalam mengelola bisnis, menghamburkan uang tabungan keluarga untuk gaya hidup yang tidak jelas, dan membuat utang di mana-mana. Olivia ingat betul betapa hancurnya ia saat itu. Ia merasa dikhianati. Ridwan yang ia kenal sebagai sosok bertanggung jawab, tiba-tiba berubah menjadi pria yang tidak bisa diandalkan. Olivia yang kecewa berat, akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai. Ridwan tidak melawan sedikit pun. Ia menerima keputusan itu dan pergi dari rumah dengan hanya membawa pakaian yang melekat di badan, meninggalkan Olivia yang harus berjuang bangkit dari keterpurukan emosional sendirian. Namun, setidaknya saat itu Ridwan membawa sisa uang hasil likuidasi aset pribadi yang jumlahnya cukup besar untuk memulai hidup baru. Tapi kenyataan yang ada di depan mata Olivia saat ini mematahkan semua asumsi itu. Jika Ridwan membawa uang sisa pembagian harta, seharusnya ia tidak menjadi pemulung di jalanan.
Seharusnya ia bisa menyewa tempat tinggal yang layak, atau memulai usaha kecil-kecilan. Melihat kondisi Ridwan yang kurus kering dan dekil, hati Olivia terasa nyeri. Rasa marah dan kecewa yang dulu membara kini perlahan berganti menjadi rasa kasihan dan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ridwan selama 1 tahun terakhir ini? Kemana perginya uang itu? Mengapa ia berakhir menjadi sampah masyarakat yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar liar di kepala Olivia, membuatnya pusing seketika. Tanpa sadar, Olivia menekan tombol pembuka kaca jendela. Ia ingin memanggil nama itu. Ia ingin memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. Kaca jendela turun perlahan, membiarkan udara panas dan bising jalanan masuk ke dalam kabin mobil yang hening. Suara hiruk-pikuk lalu lintas semakin jelas terdengar. Saat kaca terbuka sepenuhnya, Ridwan yang sedang membetulkan posisi karungnya di bahu, secara tidak sengaja menoleh ke arah mobil Olivia. Pandangan mereka bertemu. Detik itu juga, Olivia melihat perubahan ekspresi yang drastis di wajah Ridwan. Mata Ridwan membelalak lebar, seolah melihat hantu. Ada kepanikan yang luar biasa terpancar dari sorot matanya. Wajahnya yang kotor seketika pucat pasi di balik lapisan debu. Bukannya menyapa atau mendekat, Ridwan justru melakukan hal yang tidak diduga oleh Olivia. Pria itu menundukkan wajahnya dalam-dalam, menarik topi lusuhnya hingga menutupi mata, dan segera berbalik badan. Dengan langkah pincang dan tergesa-gesa, Ridwan menyeret karung besarnya menjauh dari jalan raya. Ia berlari kecil menuju sebuah gang sempit di antara deretan ruko tua, berusaha menghilang secepat mungkin dari pandangan Olivia. Olivia terpaku di tempat duduknya. Ia ingin membuka pintu mobil dan mengejarnya, tetapi suara klakson panjang dari kendaraan di belakangnya menyadarkan Olivia bahwa lampu lalu lintas sudah berubah menjadi hijau. Mobil-mobil lain mulai bergerak, memaksanya untuk ikut melaju. Olivia menjalankan mobilnya dengan pikiran yang kacau balau. Ia melirik ke spion, berharap masih bisa melihat sosok Ridwan, tetapi pria itu sudah benar-benar lenyap di telan kegelapan gang sempit itu. Tangan Olivia mencengkeram setir dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Air mata tanpa permisi menetes membasahi pipinya. Pemandangan Ridwan yang berlari ketakutan seperti seorang buronan terus terbayang di benaknya. Kenapa Ridwan harus lari? Kenapa ia harus takut bertemu dengan mantan istrinya sendiri? Bukankah seharusnya ia yang malu, bukan takut? Rasa penasaran Olivia semakin memuncak. Ia tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia harus menemukan Ridwan kembali. Sepanjang perjalanan pulang, Olivia tidak bisa menikmati kenyamanan mobil mewahnya. Bayangan Ridwan yang mengais botol bekas terus menghantuinya. Ia teringat bagaimana dulu Ridwan selalu memanjakannya, bagaimana Ridwan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya meskipun dalam keadaan sulit. Perceraian mereka memang terjadi karena alasan ekonomi dan ketidakjujuran Ridwan soal keuangan, tapi melihat kondisi Ridwan yang sekarang, rasanya hukuman alam ini terlalu kejam untuk pria sebaik Ridwan. Atau mungkin, ada sesuatu yang Olivia lewatkan. Ada bagian dari cerita masa lalu yang belum terungkap sepenuhnya. Olivia merasa dadanya sesak oleh berbagai spekulasi. Sesampainya di rumah besarnya yang megah namun sepi, Olivia langsung masuk ke kamar. Ia melempar tas kerjanya ke atas sofa dan duduk termenung di tepi ranjang. Kamar ini dulu adalah saksi bisu kebahagiaan mereka di awal pernikahan, dan juga saksi pertengkaran hebat mereka sebelum perceraian. Kini, kamar ini terasa dingin. Olivia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita sukses, cantik, dan kaya raya. Namun, bayangan Ridwan yang kotor dan bau sampah tadi meruntuhkan kebanggaan dirinya. Bagaimana ia bisa tidur nyenyak di kasur empuk ini, sementara mantan suaminya mungkin tidur di perantoko beralaskan kardus. Rasa kemanusiaan Olivia terusik. Terlepas dari status mereka yang sudah bukan suami istri lagi, Ridwan pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Malam itu, Olivia tidak bisa memejamkan matanya barang sedetik pun. Ia berguling ke kanan dan ke kiri, gelisah. Pikirannya terus melayang ke persimpangan jalan tadi sore. Ia mencoba merangkai kepingan-kepingan ingatan tentang proses perceraian mereka. Ia ingat Ridwan tidak pernah membela diri. Ridwan hanya diam dan menerima semua cacian Olivia saat Olivia tahu uang tabungan mereka habis. Ridwan hanya bilang maaf, maaf, dan maaf. Tidak ada penjelasan rinci kemana uang itu pergi. Saat itu Olivia terlalu emosi untuk bertanya lebih dalam. Ia hanya ingin pisah. Ia hanya ingin menyelamatkan bisnis butiknya dari kebangkrutan yang mungkin disebabkan oleh kecerobohan Ridwan. Tapi sekarang, keraguan mulai muncul. Apakah benar Ridwan seceroboh itu? Ridwan adalah lulusan manajemen bisnis yang cerdas. Sangat tidak masuk akal jika ia jatuh sebodoh itu tanpa sebab yang kuat.
Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Olivia bangkit dari tempat tidur dan mengambil air wudhu. Ia butuh ketenangan. Setelah sholat malam, ia berdoa panjang, memohon petunjuk. Hatinya bertekad bulat. Besok, ia akan kembali ke tempat itu. Ia tidak akan membiarkan Ridwan lari lagi. Ia harus bicara. Ia harus mendapatkan jawaban. Bukan untuk mengajak rujuk, tapi setidaknya untuk memanusiakan manusia. Olivia tidak akan tenang hidupnya jika membiarkan Ridwan mati perlahan di jalanan, sementara ia hidup bergelimang harta. Tekad itu semakin kuat seiring fajar menyingsing. Olivia bersiap menghadapi kenyataan pahit apapun yang mungkin akan ia temukan nanti. Ia tidak tahu bahwa pertemuan kembali ini akan membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat, kotak yang menyimpan rahasia kelam tentang pengorbanan dan kejahatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Olivia sengaja membatalkan beberapa janji temu di butiknya. Ia menyerahkan urusan operasional kepada asisten kepercayaannya dengan alasan ada urusan keluarga yang mendesak. Pagi itu, Olivia tidak menggunakan mobil sedan mewahnya yang mencolok. Ia memilih menggunakan mobil jenis city car biasa yang jarang ia pakai, agar tidak terlalu menarik perhatian jika harus berhenti di pinggir jalan atau masuk ke ganggang kecil. Ia mengenakan pakaian kasual namun tetap rapi dengan jilbab sederhana, menyamarkan identitasnya sebagai pengusaha sukses yang sering muncul di majalah bisnis. Hatinya berdebar kencang saat ia mulai memacu kendaraannya menuju lokasi di mana ia melihat Ridwan kemarin sore. Jalanan ibu kota di pagi hari sudah mulai padat, namun belum semacet sore hari. Olivia melajukan mobilnya perlahan saat mendekati persimpangan lampu merah itu. Matanya menyapu setiap sudut trotoar, mencari sosok pria dengan karung besar. Jantungnya berdegup tidak karuan. Ada rasa takut jika ia tidak menemukan Ridwan lagi, ada juga rasa takut jika ia benar-benar menemukannya. Setelah berputar 2 kali di area blok yang sama tanpa hasil, Olivia memutuskan untuk memperluas area pencariannya. Ia masuk ke jalan-jalan belakang di sekitar ruko tua tempat Ridwan menghilang kemarin. Ganggang di sana sempit dan kumuh, banyak tumpukan sampah yang belum diangkut dinas kebersihan. Setelah hampir 1 jam berputar-putar, mata Olivia akhirnya menangkap sosok yang dicarinya. Di sebuah lahan kosong yang dijadikan tempat penampungan sementara barang bekas, Ridwan sedang duduk jongkok. Ia sedang memilah-milah botol plastik dan kardus, memisahkannya berdasarkan jenis. Matahari pagi yang mulai terik membuat keringat bercucuran di pelipisnya, membuat jalur-jalur bersih di wajahnya yang berdebu. Tangan Ridwan yang kasar bergerak cepat dan terampil, seolah ia sudah melakukan pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Hati Olivia mencelos. Pemandangan ini jauh lebih menyakitkan daripada melihatnya sekilas dari dalam mobil. Kini ia melihat detail penderitaan itu dengan mata kepalanya sendiri. Olivia memarkirkan mobilnya agak jauh, lalu berjalan kaki mendekati lahan kosong itu. Bau menyengat dari tumpukan sampah langsung menusuk hidungnya, membuatnya sedikit mual. Namun, Olivia menahan napas dan terus melangkah. Suara langkah kaki Olivia membuat Ridwan menoleh. Saat menyadari siapa yang datang, Ridwan terlonjak kaget. Ia spontan berdiri, menjatuhkan botol plastik yang sedang dipegangnya. Tubuhnya menegang, matanya liar mencari celah untuk kabur lagi. Namun, kali ini posisi Ridwan terpojok di sudut lahan yang dipagari seng, dan Olivia berdiri tepat di jalur keluarnya. Tidak ada jalan lari bagi Ridwan. Ia hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya yang kotor dan penuh rasa malu. Olivia berhenti tepat 2 langkah di hadapan Ridwan. Ia bisa melihat dengan jelas betapa kurusnya mantan suaminya itu sekarang. Tulang pipinya menonjol, dan kulitnya terbakar matahari. Pakaian yang dikenakannya sama dengan yang kemarin, lusuh dan bau apek. Sepatu yang dipakainya bahkan sudah menganga di bagian ujungnya, memperlihatkan jempol kaki yang kotor. Olivia menelan ludah, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Ia harus kuat. Ia harus bertanya. Suaranya bergetar saat ia memanggil nama itu untuk pertama kalinya setelah 1 tahun. Ridwan, panggil Olivia pelan namun tegas. Ridwan tidak menjawab. Tubuhnya gemetar. Ia meremas-remas tangannya yang hitam karena daki dan tanah. Ridwan, tatap aku, pinta Olivia lagi, kali ini suaranya sedikit meninggi. Perlahan, Ridwan mengangkat wajahnya. Matanya yang cekung menatap Olivia dengan sorot yang sulit diartikan. Ada kerinduan, ada rasa sakit, namun yang paling dominan adalah rasa rendah diri yang begitu dalam. Ridwan tersenyum tipis, senyuman yang dipaksakan dan terlihat sangat getir. Halo, Olivia. Kamu terlihat sehat. Suara Ridwan terdengar serak dan parau, seolah sudah lama ia tidak berbicara panjang lebar dengan manusia lain. Pertahanan Olivia runtuh mendengar suara itu. Kenapa, Mas? Kenapa kamu hidup seperti ini? Tanya Olivia,
tanpa sadar masih menggunakan panggilan, Mas, yang dulu biasa ia gunakan. Kemana semua uang itu? Kemana harga dirimu? Dulu kamu bilang kamu bangkrut, tapi kamu bawa sisa aset kita. Itu jumlahnya tidak sedikit. Kenapa kamu malah berakhir mengais sampah begini? Ridwan terdiam sejenak. Ia mengalihkan pandangannya ke tumpukan kardus di sampingnya. Uang itu habis, Liv. Aku gagal lagi. Aku mencoba bisnis baru tapi tertipu. Semuanya ludes. Aku tidak punya muka untuk minta tolong sama siapa-siapa, apalagi sama kamu. Ini hukuman buat aku karena sudah mengecewakan kamu dulu, jawab Ridwan pelan. Jawaban itu terdengar terlalu klise dan dihafal, membuat Olivia tidak sepenuhnya percaya. Bohong, sergah Olivia. Kamu lulusan terbaik, Mas. Kamu pebisnis ulung sebelum kita menikah. Tidak mungkin kamu jatuh semiskin ini dalam waktu 1 tahun hanya karena tertipu bisnis. Dan kalaupun kamu miskin, kamu masih punya keluarga. Di mana ibumu? Di mana Ibu Hanum? Di mana Mayang, sepupumu yang katanya kaya raya itu? Kenapa mereka membiarkanmu seperti ini? Dulu mereka selalu menempel padamu saat kamu sukses. Mendengar nama Ibu Hanum dan Mayang disebut, wajah Ridwan berubah tegang seketika. Ada kilatan ketakutan di matanya yang coba ia sembunyikan dengan cepat. Mereka tidak tahu aku begini. Liv, tolong, jangan bawa-bawa mereka. Aku sengaja menjauh dari keluarga karena aku malu. Aku tidak mau merepotkan ibu. Ibu sudah tua, kasihan kalau tahu anaknya gagal total begini. Biarlah aku menanggung semuanya sendiri. Olivia menatap Ridwan dengan tatapan menyelidik. Alasan itu terdengar masuk akal, tapi insting Olivia mengatakan ada yang salah. Ridwan yang ia kenal adalah anak yang sangat berbakti pada ibunya. Dulu, hampir setiap minggu Ridwan selalu mengunjungi Ibu Hanum. Sangat aneh jika Ridwan memutus hubungan begitu saja hanya karena malu. Namun, Olivia tidak punya bukti untuk membantah. Terus kamu mau hidup begini terus? Mengumpulkan sampah, tidur di jalanan, makan dari sisa orang? Tanya Olivia dengan nada frustrasi. Ikut aku, Mas. Aku tidak akan mengajakmu rujuk, jangan salah paham. Tapi aku tidak bisa membiarkan manusia hidup seperti ini. Aku akan carikan kamu pekerjaan di gudang butikku, atau setidaknya tempat tinggal yang layak. Kamu bisa bayar nanti kalau sudah punya uang. Ridwan menggeleng kuat-kuat. Tidak, Liv. Tidak bisa. Tolong, jangan kasihani aku. Aku baik-baik saja begini. Aku tenang. Aku tidak punya beban utang. Aku tidak menyusahkan orang. Aku mohon, pergilah. Kamu tidak pantas berada di tempat kotor ini. Lihat sepatumu, sudah kena lumpur. Ridwan menunjuk sepatu Olivia yang memang sedikit kotor. Perhatian kecil itu justru membuat hati Olivia semakin perih. Bahkan dalam keadaan sehina ini, Ridwan masih memikirkan kebersihan sepatu Olivia. Aku tidak peduli sama sepatuku. Olivia hampir berteriak. Aku peduli sama kamu. Kamu itu manusia, Ridwan. Ridwan tersenyum lagi, kali ini lebih tulus. Ia menatap wajah Olivia lekat-lekat, seolah ingin merekam wajah itu dalam ingatannya selamanya. Kamu wanita baik, Liv. Selalu baik. Itu sebabnya kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, bukan terjebak mengurusi mantan suami yang gagal seperti aku. Tugasmu sekarang hanya perlu bahagia, terus sukses dengan butikmu. Biar aku yang menjalani hidupku sendiri. Ridwan kemudian membungkuk, mengambil karung besarnya dan menyampirkannya ke bahu. Ia bersiap untuk pergi. Pulanglah, Liv. Jangan pernah cari aku lagi. Anggap saja kita tidak pernah bertemu kemarin dan hari ini. Lupakan aku. Olivia hendak menahan lengan Ridwan, tapi ia ragu karena melihat betapa kotornya baju pria itu. Keraguan sepersekian detik itu dimanfaatkan Ridwan untuk melangkah mundur. Selamat tinggal, Olivia, ucap Ridwan. Namun, sebelum benar-benar berbalik, Ridwan bergumam sangat pelan, nyaris seperti bisikan angin, syukurlah kamu masih tersenyum seperti dulu. Itu sudah cukup jadi bayaran buatku. Olivia terpaku mendengar gumaman itu. Kata-kata itu begitu syarat makna dan emosi. Ridwan kemudian berbalik dan berjalan cepat meninggalkan lahan kosong itu, menyusuri jalan setapak di pinggir kali yang becek. Olivia berdiri diam di tengah tumpukan sampah, memandang punggung mantan suaminya yang semakin menjauh. Ada rasa sesak yang luar biasa di dadanya. Ia merasa Ridwan menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Senyuman Ridwan tadi bukanlah senyuman orang yang pasrah karena gagal, melainkan senyuman seseorang yang rela berkorban. Perasaan tidak enak semakin menyelimuti hati Olivia.
Ia tidak bisa menuruti permintaan Ridwan untuk melupakannya. Justru sebaliknya, pertemuan ini membakar semangat Olivia untuk mencari kebenaran. Mengapa Ridwan tampak ketakutan saat nama Ibu Hanum dan Mayang disebut? Mengapa ia menolak bantuan pekerjaan yang jelas-jelas akan menyelamatkan hidupnya? Pasti ada alasan yang lebih kuat daripada sekadar rasa malu. Olivia kembali ke mobilnya dengan langkah gontai namun pikiran yang tajam. Ia tidak akan langsung pulang. Ia akan menunggu. Ia akan menjadi bayangan. Ia akan mengikuti kemana Ridwan pergi setelah ini, dan ia akan membongkar misteri di balik senyuman getir mantan suaminya itu. Olivia mematikan mesin mobilnya di balik sebuah pohon besar yang rindang, sekitar 50 meter dari tempat Ridwan kembali bekerja. Ia memutuskan untuk tidak pulang ke kantor ataupun ke rumah. Rasa penasaran yang bercampur dengan kekhawatiran yang mendalam telah memaku dirinya di sana. Ia perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah pertemuan singkat mereka yang penuh teka-teki tadi. Dari balik kaca mobil yang gelap, Olivia mengamati setiap gerak-gerik mantan suaminya itu, layaknya seorang detektif swasta yang sedang mengintai target operasi. Matahari semakin tinggi, membakar aspal jalanan hingga uap panas terlihat menguar ke udara, namun Ridwan seolah tidak merasakan sengatan itu. Pria itu terus bergerak, berjalan tertati dari satu tong sampah ke tong sampah lainnya, membongkar isinya dengan tangan telanjang, dan memilah botol atau kardus yang masih memiliki nilai jual. Waktu berlalu dengan lambat. Olivia melihat betapa kerasnya perjuangan Ridwan, hanya untuk mendapatkan satu karung penuh barang bekas. Beberapa kali Olivia melihat Ridwan diusir oleh pemilik toko, atau satpam ruko, ketika ia mencoba mengambil kardus yang tergeletak di depan bangunan mereka. Ridwan tidak pernah melawan. Ia hanya menunduk, mengangguk meminta maaf, lalu menyeret kakinya menjauh tanpa protes sedikitpun. Pemandangan itu meremas hati Olivia. Ia teringat dulu Ridwan adalah sosok yang disegani, pria yang selalu berjalan tegak dengan penuh percaya diri saat memasuki ruang rapat direksi. Kini, punggung itu membungkuk, bukan hanya karena beban karung yang berat, tetapi juga karena beban hidup yang sepertinya sudah menghancurkan harga dirinya hingga ke titik terendah. Menjelang sore, perut Olivia mulai berbunyi minta diisi. Ia mengambil roti yang sempat ia beli di minimarket tadi, namun selera makannya hilang seketika saat melihat apa yang dilakukan Ridwan. Di seberang jalan, Ridwan duduk beristirahat di trotoar. Ia mengeluarkan botol air mineral bekas yang isinya tinggal setengah, sepertinya air keran yang ia isi di masjid, dan meneguknya dengan rakus. Tidak ada makanan di tangannya. Ridwan hanya mengencangkan ikat pinggangnya, seolah berusaha menahan rasa lapar yang mendera. Olivia menggigit bibir bawahnya, menahan dorongan kuat untuk turun dan memberinya makanan. Namun, ia teringat kata-kata Ridwan tadi pagi, "Jangan cari aku lagi." Jika Olivia muncul sekarang, Ridwan pasti akan lari lagi, dan Olivia akan kehilangan jejaknya untuk selamanya. Ia harus bersabar. Ia harus tahu kemana Ridwan akan pergi setelah ini. Langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, pertanda senja telah tiba. Ridwan akhirnya bangkit berdiri. Ia memanggul karungnya yang kini terlihat sangat penuh dan berat. Olivia mengira Ridwan akan menuju ke pengepul barang bekas untuk menukarkan hasil jerih payahnya dengan uang, lalu membeli makan malam. Dugaan Olivia benar sebagian. Ridwan berjalan menuju sebuah lapak pengepul kecil di ujung jalan. Dari kejauhan, Olivia melihat transaksi itu. Ridwan menimbang karungnya, lalu sang pengepul memberikan beberapa lembar uang kertas yang terlihat lusuh dan segenggam uang koin. Jumlahnya pasti tidak seberapa, mungkin hanya cukup untuk 2 kali makan di warung Tegal sederhana. Namun, kejutan dimulai setelah transaksi itu selesai. Ridwan tidak melangkahkan kakinya menuju warung makan yang berjejer di sekitar sana. Ia justru menyimpan uang itu baik-baik ke dalam saku celananya yang berlubang, lalu mulai berjalan lagi. Kali ini langkahnya lebih mantap dan terarah. Olivia segera menyalakan mesin mobilnya dan mengikutinya perlahan dari jarak aman. Ridwan berjalan cukup jauh, melewati batas perkampungan kumuh, menyeberangi jembatan layang, dan mulai memasuki kawasan yang tata kotanya jauh lebih rapi. Olivia mengerutkan kening. Arah ini menuju ke kawasan perumahan elit di belahan selatan kota, tempat di mana harga tanah per meternya bisa mencekik leher. Untuk apa Ridwan ke sana? Apakah ia bekerja sambilan sebagai tukang kebun di salah satu rumah mewah itu? Ridwan terus berjalan kaki. Jarak yang ditempuh mungkin sudah lebih dari 5 kilometer. Keringat membasahi seluruh punggung bajunya. Kakinya yang pincang sesekali tersandung batu, namun ia tidak berhenti. Ia seperti memiliki misi suci yang harus diselesaikan malam ini juga. Olivia terus menguntit dengan sabar, membiarkan jarak sekitar 200 meter agar tidak ketahuan. Langit kini sudah gelap sempurna, digantikan oleh lampu-lampu jalan yang terang benderang di kawasan elit tersebut.
Suasana di sini sangat kontras dengan tempat Ridwan memulung tadi. Di sini, jalanan lebar dan mulus, pohon-pohon palem menghiasi trotoar, dan mobil-mobil mewah berlalu lalang. Kehadiran Ridwan dengan pakaian lusuh dan bau sampah tentu menjadi pemandangan yang sangat kontras dan mencolok. Beberapa kali satpam perumahan terlihat menegurnya, namun Ridwan tampak memohon dan menunjuk ke arah tertentu, hingga akhirnya dibiarkan lewat. Jantung Olivia berdegup kencang saat menyadari kemana arah langkah Ridwan. Ia mengenal jalan ini. Ia mengenal kompleks perumahan ini. Ini adalah kawasan tempat tinggal kerabat Ridwan. Ingatan Olivia kembali berputar. Dulu, saat mereka masih menikah, mereka pernah beberapa kali berkunjung ke rumah sepupu Ridwan, Mayang, yang tinggal di kawasan ini bersama ibunya, yang juga bibi dari Ridwan. Namun, seingat Olivia, rumah Mayang dulu tidak di sektor yang paling mewah ini. Apakah mereka sudah pindah? Atau Ridwan menuju rumah orang lain? Keraguan Olivia terjawab saat Ridwan berbelok ke sebuah jalan buntu yang di ujungnya berdiri sebuah rumah megah dengan pagar besi yang menjulang tinggi. Rumah itu terlihat angkuh dengan pilar-pilar besar dan halaman luas yang terawat rapi. Lampu kristal yang menggantung di teras depan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ridwan berhenti tepat di depan gerbang yang tertutup rapat itu. Ia tidak memencet bel. Ia hanya berdiri diam di sana, menunggu di samping pos satpam pribadi rumah tersebut, persis seperti seorang pengemis yang mengharapkan belas kasihan. Olivia memarkirkan mobilnya di balik deretan mobil tamu yang terparkir di jalanan luar, mematikan lampu utama, dan mengamati dengan saksama. Hatinya dipenuhi tanda tanya besar. Mengapa Ridwan ke sini? Bukankah tadi pagi ia bilang ia menjauh dari keluarga karena malu? Bukankah ia bilang keluarganya tidak tahu kondisinya? Tapi sekarang, ia berdiri di depan rumah yang jelas-jelas dihuni oleh orang kaya, yang kemungkinan besar adalah keluarganya sendiri. Jika mereka tahu Ridwan ada di sana, seharusnya mereka menyambutnya, atau setidaknya memberinya tumpangan, bukan membiarkannya berdiri di luar pagar seperti anjing penjaga. Menit demi menit berlalu. Ridwan tampak gelisah. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan uang hasil memulung tadi, menghitungnya kembali dengan tangan gemetar, lalu merapikan lembaran uang lusuh itu sebisanya. Ia menyeka wajahnya yang kotor dengan ujung lengan baju, berusaha terlihat sedikit lebih rapi, meski itu usaha yang sia-sia. Gestur tubuhnya menunjukkan ketakutan dan kepatuhan yang luar biasa, bukan gestur seseorang yang mengunjungi kerabat untuk bersilaturahmi. Ini lebih terlihat seperti bawahan yang hendak menghadap majikan yang kejam. Olivia merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Ada sesuatu yang tidak beres. Sangat tidak beres. Tiba-tiba, lampu sorot di taman depan rumah itu menyala lebih terang. Pintu utama rumah terbuka. Dari kejauhan, Olivia menyipitkan mata. Dua sosok wanita keluar dari pintu itu. Yang satu mengenakan pakaian rumah yang terlihat mahal dengan selendang yang melilit di leher, sementara yang satu lagi, wanita yang lebih tua, berjalan dengan angkuh sambil mengipasi dirinya sendiri. Olivia menahan napas. Ia mengenali mereka meski dari kejauhan. Itu adalah Mayang dan Ibu Hanum. Mantan ibu mertuanya. Jantung Olivia seakan berhenti berdetak. Ternyata benar, Ibu Hanum tinggal di sini bersama Mayang. Tapi, pemandangan selanjutnya membuat darah Olivia mendidih hingga ke ubun-ubun. Ibu Hanum dan Mayang tidak membukakan gerbang untuk Ridwan. Mereka hanya berjalan sampai ke balik pagar besi, membiarkan jeruji dingin itu memisahkan mereka dengan Ridwan. Tidak ada pelukan rindu seorang ibu kepada anaknya. Tidak ada senyum hangat penyambutan. Yang ada hanya tatapan jijik dan gestur tubuh yang merendahkan. Ridwan, di sisi lain pagar, langsung membungkuk hormat, bahkan sedikit menunduk seolah takut menatap mata ibunya sendiri. Mulut Olivia terbuka tak percaya. Drama apa yang sedang dimainkan di depan matanya ini? Mengapa mantan suaminya diperlakukan seperti orang asing yang membawa penyakit menular oleh ibu kandungnya sendiri? Olivia mencengkeram setir mobil dengan kuat, matanya tidak berkedip sedikitpun, siap merekam setiap detik kejadian yang akan mengungkap misteri besar hidup Ridwan. Suasana malam yang sunyi di kawasan elit itu, membuat suara percakapan mereka sayup-sayup terdengar, meskipun tidak terlalu jelas dari posisi Olivia berada. Olivia memutuskan untuk mengambil risiko. Ia membuka pintu mobil pelan-pelan, lalu mengendap-endap mendekat, bersembunyi di balik tanaman pagar tetangga yang rimbun. Jaraknya kini cukup dekat untuk mendengar suara mereka, namun cukup aman untuk tidak terlihat. Dari tempat persembunyiannya, Olivia bisa melihat wajah Ibu Hanum yang terpoles make-up tebal, sangat kontras dengan wajah Ridwan yang kusam dan berminyak. Mana? Suara Mayang terdengar ketus, tanpa basa-basi. Ia mengulurkan tangannya melalui celah pagar besi, telapak tangannya menengadah meminta sesuatu. Tidak ada sapaan, "Apa kabar,
Mas Ridwan, atau sekadar basa-basi keluarga? Ridwan dengan tangan gemetar menyerahkan gepokan uang yang sudah ia rapikan tadi. Uang itu terdiri dari pecahan kecil dan beberapa uang koin yang dibungkus plastik bening. Mayang menyambar uang itu dengan kasar, lalu mulai menghitungnya dengan cepat di bawah sinar lampu taman. Wajahnya berkerut masam saat menyentuh uang-uang yang mungkin terasa kotor dan berminyak baginya. Sementara itu, Ibu Hanum berdiri di samping Mayang dengan tatapan dingin, menatap anak kandungnya sendiri dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan sorot mata meremehkan. Cuma segini, seru Mayang dengan nada tinggi yang memecah keheningan malam. Ia melempar tatapan tajam ke arah Ridwan. Kamu becus kerja nggak sih? Ini bahkan gak cukup buat bayar laundry baju-baju aku. Kamu tahu kan minggu ini aku ada arisan sosialita? Aku butuh pegangan lebih banyak. Ridwan menunduk semakin dalam, bahunya meluruh. Maaf, Mayang. Maaf, Bu. Hari ini pengepul lagi turun harga. Plastik lagi murah. Aku sudah kumpulkan sebanyak mungkin. Aku bahkan gak makan siang supaya bisa nabung lebih banyak. Suara Ridwan terdengar lirih, penuh permohonan. Alasan? Bentak Ibu Hanum tiba-tiba. Suara wanita tua itu melengking tajam. Kamu itu memang anak gak berguna dari dulu. Bisanya cuma bikin malu keluarga. Dulu bikin bangkrut, sekarang disuruh cari uang receh aja nggak becus. Harusnya kamu kerja lebih keras. Mulung 24 jam kalau perlu. Jangan tidur kalau target belum tercapai. Olivia menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan pekikan kaget. Air matanya mulai menggenang. Ia tidak percaya apa yang didengarnya. Ibu Hanum, wanita yang dulu di hadapan Olivia selalu bersikap lembut dan religius, kini berbicara layaknya rentenir kejam kepada anak kandungnya sendiri. Bagaimana mungkin seorang ibu tega menyuruh anaknya bekerja tanpa tidur dan tidak makan, hanya demi membiayai gaya hidup mereka? Ridwan mencoba mendekat ke pagar, meraih jari-jari besi itu dengan putus asa. Bu, tolong mengerti kondisi Ridwan. Kaki Ridwan sakit, Bu. Bekas luka kemarin infeksi karena kena air comberan terus. Ridwan butuh sedikit uang buat beli obat antibiotik. Boleh nggak Ridwan minta kembali 10.000 saja dari uang itu? Pinta Ridwan dengan suara parau yang menyayat hati. Reaksi Ibu Hanum sungguh di luar dugaan. Wanita itu justru meludah ke arah kaki Ridwan. Obat? Kamu pikir uang kita ini buat sumbangan sosial? Salah sendiri kamu nggak hati-hati. Itu hukuman buat kamu karena lambat kerjanya. Nggak ada uang kembali. Kalau sakit, ya tahan saja. Atau mati saja sekalian biar beban kita berkurang. Mayang tertawa sinis menimpali ucapan bibinya. Ia kemudian melemparkan uang koin, yang tadi ada dalam bungkusan plastik, kembali ke wajah Ridwan. Koin-koin itu menghantam dahi dan pipi Ridwan, lalu berjatuhan berdenting di aspal. Ridwan tidak menghindar. Ia membiarkan dirinya dilempar seolah ia memang pantas mendapatkannya. Tuh, ambil recahannya buat beli obat luka kamu yang menjijikan itu. Jangan harap dapat lembaran kertasnya, cibir Mayang. Ingat ya, Ridwan. Kita butuh 5 juta lagi minggu depan buat bayar cicilan mobil baru ibu. Awas kalau kamu datang bawa uang receh bau sampah kayak gini lagi. Ridwan buru-buru memunguti koin yang berserakan di aspal dengan susah payah, karena kakinya yang sakit. Iya, Mayang. Iya, Bu. Ridwan usahakan. Ridwan janji akan kerja lebih keras. Tapi tolong jangan marah-marah lagi. Olivia gemetar hebat di balik persembunyiannya. Ia ingin sekali melompat keluar, menampar wajah Mayang dan Ibu Hanum, lalu menyeret Ridwan pergi dari sana. Namun, kalimat Mayang selanjutnya membuat kaki Olivia terpaku ke tanah, seolah ada paku bumi yang menancap di sana. Bagus kalau kamu sadar diri, ucap Mayang sambil memasukkan uang kertas ke dalam saku bajunya. Ia mendekatkan wajahnya ke jeruji pagar, menatap Ridwan dengan tatapan mengancam yang serius. Jangan coba-coba lari atau menyembunyikan uang lagi. Ingat, nasib mantan istrimu ada di tangan kita. Jantung Olivia berhenti berdetak sesaat. Namanya disebut. Dokumen itu masih tersimpan rapi di brankas ibu. Lanjut Mayang dengan seringai licik. Tanda tangan palsu Olivia di surat penggelapan dana investor itu sangat sempurna. Sekali saja kami serahkan ke polisi, detik itu juga Olivia, wanita suci kesayanganmu itu, bakal diseret ke penjara. Karirnya hancur, nama baiknya busuk, dan dia bakal membusuk di sel tikus selamanya. Kamu mau itu terjadi? Ridwan langsung bersimpuh di aspal. Ia menyatukan kedua tangannya memohon. Jangan. Demi Tuhan, jangan libatkan Olivia. Dia tidak tahu apa-apa. Aku mohon, Mayang. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan jadi budak kalian seumur hidup. Ambil semua uangku, ambil ginjal aku kalau perlu,
tapi jangan sentuh Olivia. Jangan sakiti dia sedikit pun. Ibu Hanum tersenyum puas melihat ketakutan di mata anaknya. Nah, itu baru anak yang berbakti. Makanya, kalau nggak mau mantan istrimu menderita, turuti semua perintah kami. Jadilah mesin uang yang patuh. Sekarang pergi. Jangan kotori pemandangan depan rumah kami dengan bajumu yang bau itu. Ridwan mengangguk cepat, air mata bercampur debu mengalir di pipinya. Ia bangkit dengan susah payah, lalu membungkuk hormat sekali lagi sebelum berbalik arah. Ia berjalan menjauh dengan langkah yang lebih berat daripada saat ia datang. Bahunya terguncang, menahan tangis yang tak boleh terdengar. Di balik semak-semak, Olivia terduduk lemas di tanah. Seluruh tubuhnya dingin, seolah darahnya berhenti mengalir. Fakta yang baru saja ia dengar menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik apapun. Jadi, ini alasannya. Ini alasan Ridwan menceraikannya. Ini alasan Ridwan mengaku bangkrut dan bersalah. Ini alasan Ridwan hidup menggelandang. Bukan karena ia gagal. Bukan karena ia bodoh. Tapi karena ia disandera. Ia diperas habis-habisan oleh ibu dan sepupunya sendiri dengan ancaman keselamatan Olivia. Ridwan telah mengorbankan segalanya. Hartanya, harga dirinya, masa depannya, bahkan hubungannya dengan Olivia, hanya untuk memastikan Olivia tetap aman dan sukses. Pria yang selama setahun ini Olivia benci dan Olivia anggap sebagai pecundang, ternyata adalah tameng hidup yang melindunginya dari kehancuran. Olivia membekap mulutnya kuat-kuat agar suara isak tangisnya tidak meledak keluar. Dadanya sesak oleh rasa bersalah yang luar biasa. Selama ini ia hidup nyaman di atas penderitaan Ridwan. Selama ini ia tidur nyenyak sementara Ridwan bekerja banting tulang di bawah ancaman. Malam itu, di bawah bayang-bayang kemewahan rumah Ibu Hanum yang dibangun di atas keringat darah Ridwan, Olivia bersumpah. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Tatapannya berubah tajam, setajam mata elang yang mengincar mangsa. Kesedihan itu kini berubah menjadi amarah yang dingin dan terukur. Ia tidak akan membiarkan ini berlanjut satu hari lagi pun. Ridwan sudah cukup menderita. Sekarang giliran Olivia yang bertindak. Mayang dan Ibu Hanum telah membangunkan harimau tidur. Mereka pikir mereka memegang kendali, tapi mereka tidak tahu bahwa Olivia yang sekarang bukanlah Olivia yang dulu cengeng. Olivia akan menghancurkan mereka, perlahan, menyakitkan, dan tanpa ampun, sama seperti mereka menghancurkan hidup Ridwan. Perang telah dimulai. Olivia masih terpaku di balik semak-semak yang rimbun, kakinya terasa kaku karena terlalu lama berjongkok dalam posisi yang tidak nyaman. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang menghunjam dadanya setelah mendengar percakapan antara Ridwan, Mayang, dan Ibu Hanum. Ia melihat Ridwan berjalan menjauh, menyeret kakinya yang pincang ditelan kegelapan malam, sementara Mayang dan Ibu Hanum masuk kembali ke dalam rumah mewah itu sambil tertawa-tawa kecil, seolah baru saja memenangkan lotre. Pintu rumah tertutup rapat, dan lampu teras yang tadinya terang benderang kini sedikit meredup, menyisakan keheningan yang mencekam di lingkungan elit tersebut. Olivia tahu ia tidak boleh gegabah. Emosinya memang sedang meledak-ledak, ingin rasanya ia mendobrak pagar besi itu dan melabrak kedua wanita licik tersebut, namun akal sehatnya menahan langkah itu. Ia ingat kata-kata Mayang tentang dokumen asli yang tersimpan di berangkas. Jika Olivia bertindak sembrono sekarang, ia justru akan membahayakan pengorbanan Ridwan dan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam perangkap mereka. Olivia membutuhkan bukti. Ia membutuhkan sesuatu yang konkret untuk memahami seberapa dalam jebakan yang telah mereka buat untuknya. Pandangan Olivia tertuju pada tempat sampah besar berwarna hitam yang terletak di samping gerbang rumah Mayang. Tadi, sebelum masuk, ia melihat Mayang sempat merobek sebuah amplop surat yang dibawanya dan membuangnya begitu saja ke dalam tempat sampah itu sebelum menerima uang dari Ridwan. Insting bisnis Olivia yang tajam mengatakan bahwa ada petunjuk di sana. Setelah memastikan situasi aman dan tidak ada satpam yang berpatroli, Olivia keluar dari persembunyiannya. Ia mengendap-endap mendekati pagar rumah itu seperti seorang pencuri, jantungnya berdegup kencang seirama dengan langkah kakinya yang menginjak dedaunan kering. Bau sampah sisa makanan langsung menyergap hidung Olivia saat ia membuka tutup tempat sampah itu perlahan, agar tidak menimbulkan suara berisik. Dengan bantuan cahaya lampu jalan yang remang-remang dan senter kecil dari ponselnya, Olivia mulai mengaduk isi tempat sampah itu. Tangannya yang biasa memegang kain sutra dan pena mahal, kini harus bersentuhan dengan sisa kulit buah, kemasan plastik berminyak, dan tisu bekas. Rasa jijik sempat mampir, namun bayangan wajah Ridwan yang lusuh dan terhina menguatkan tekadnya. Ia menyisihkan sampah-sampah itu satu persatu dengan hati-hati. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, tangan Olivia menyentuh tekstur kertas yang berbeda. Ia menarik keluar beberapa sobekan kertas yang tampak baru dibuang,
tidak terlalu kotor dibandingkan sampah lainnya yang berada di dasar. Olivia mengumpulkan semua potongan kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku blazernya. Ia tidak berani memeriksanya di sana karena terlalu berisiko. Dengan napas terengah-engah, ia kembali ke mobilnya yang terparkir agak jauh. Begitu masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu, Olivia menyalakan lampu kabin. Tangannya yang gemetar mengeluarkan potongan-potongan kertas itu, dan mulai menyusunnya di atas dashboard mobil, layaknya menyusun kepingan puzzle. Keringat dingin mengucur di pelipisnya saat satu persatu kata mulai terbaca, dan membentuk kalimat yang utuh. Potongan-potongan itu ternyata adalah salinan draft dari sebuah dokumen perjanjian, atau lebih tepatnya, sebuah skenario kejahatan yang mengerikan. Mata Olivia membelalak saat membaca isi dokumen itu. Itu adalah surat pernyataan pengakuan utang dan penggelapan dana investasi senilai miliaran rupiah. Di bagian bawah surat itu, tertera nama lengkap Olivia beserta tanda tangan yang sangat identik dengan tanda tangannya. Jika Olivia tidak tahu bahwa ia tidak pernah menandatangani surat itu, ia pasti akan mengira itu adalah tanda tangan aslinya. Teknik pemalsuannya sangat halus dan profesional. Di lembar lain yang ia temukan, terdapat rincian transaksi aliran dana fiktif yang seolah-olah masuk rekening pribadi Olivia. Tanggal yang tertera di dokumen itu adalah 1 bulan sebelum Ridwan mengajukan perceraian. Kepala Olivia terasa berputar. Fakta demi fakta mulai terangkai di benaknya. Jadi, inilah kartu as yang dipegang Mayang dan Ibu Hanum. Mereka telah merencanakan ini dengan sangat matang. Mereka membuat skenario seolah-olah Olivia telah melakukan tindak kriminal kerah putih yang bisa membuatnya mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Ridwan pasti menemukan rencana ini atau dipaksa mengetahuinya, lalu diancam. Pilihan bagi Ridwan saat itu pasti sangat sulit. Membiarkan Olivia di penjara dan karirnya hancur, atau Ridwan yang mengambil alih tanggung jawab finansial tersebut dengan cara menyerahkan seluruh asetnya kepada Mayang dan Ibu Hanum sebagai ganti rugi agar mereka tidak melaporkan Olivia. Dan Ridwan, dengan cintanya yang bodoh namun tulus, memilih opsi kedua. Ia memilih menghancurkan hidupnya sendiri, mengaku bangkrut, dan dicap sebagai suami tak berguna, demi melindungi nama baik Olivia. Air mata Olivia menetes jatuh membasahi kertas-kertas di dashboard itu. Ia terisak pelan. Selama setahun ini, ia hidup dalam kebencian kepada Ridwan. Ia mengira Ridwan adalah pria lemah yang tidak bertanggung jawab. Ia mengira Ridwan menceraikannya karena ego atau wanita lain. Ternyata, setiap detik yang Olivia lalui dengan kenyamanan, dibayar lunas oleh Ridwan dengan penderitaan. Ridwan menjadi pemulung bukan karena ia gagal move on atau tidak punya keterampilan, tapi karena Mayang dan Ibu Hanum terus memerasnya setiap bulan dengan ancaman akan memviralkan dokumen palsu ini jika setoran Ridwan macet. Mereka menjadikan Ridwan sapi perah abadi. Olivia merasa sangat bodoh. Sebagai pengusaha yang sukses, ia merasa gagal mengenali siapa musuh dan siapa pahlawan dalam hidupnya sendiri. Ia telah membiarkan pahlawannya tidur di jalanan dan makan sampah, sementara ia membiarkan musuhnya hidup mewah dari uang hasil keringat pahlawannya. Rasa marah yang kini muncul di dada Olivia bukan lagi sekadar amarah biasa, melainkan murka yang tenang dan mematikan. Ia merapikan kembali sobekan kertas itu dan menyimpannya ke dalam tas dengan sangat hati-hati. Ini adalah bukti awal. Bukti bahwa ada pemufakatan jahat. Namun, ini hanyalah salinan yang sudah dirobek. Untuk menjatuhkan Mayang dan Ibu Hanum, serta membebaskan Ridwan dari jeratan ini selamanya, Olivia butuh strategi yang lebih cerdas. Ia tidak bisa melapor polisi hanya dengan sobekan sampah ini, ia harus menangkap basah mereka saat melakukan pemerasan. Malam semakin larut, namun Olivia tidak berniat pulang. Ia menyalakan mesin mobilnya. Tujuannya sekarang bukan lagi rumah mewahnya yang nyaman. Ia harus menemukan Ridwan. Ia harus melihat kondisi mantan suaminya itu malam ini juga. Ia ingin memastikan Ridwan baik-baik saja setelah diperlakukan kasar oleh ibunya sendiri. Olivia ingat arah jalan pulang yang diambil Ridwan saat meninggalkan rumah Mayang tadi. Ridwan berjalan ke arah bantaran sungai yang membelah perbatasan antara kawasan elit dan perkampungan kumuh. Olivia memutar kemudi, melajukan mobilnya menembus malam, menuju ke tempat di mana seharusnya tidak ada manusia yang layak tinggal di sana. Hatinya sudah bulat, ia akan menjemput harga dirinya yang selama ini tercecer di jalanan. Mobil Olivia berhenti di ujung jalan aspal yang retak-retak. Di depannya hanya ada jalan setapak tanah yang becek dan gelap, tidak mungkin dilalui kendaraan roda 4. Di sebelah kiri jalan setapak itu mengalir sungai hitam yang lebar, membawa serta tumpukan sampah kota yang tersangkut di bebatuan. Bau amis lumpur dan limbah rumah tangga menguar kuat di udara. Olivia turun dari mobil, mengunci pintu, dan menyalakan senter ponselnya. Ia tidak peduli dengan sepatu mahalnya yang langsung terbenam ke dalam lumpur begitu ia melangkah.
Ia menyusuri jalan setapak itu, matanya awas mencari tanda-tanda keberadaan tempat tinggal manusia. Setelah berjalan sekitar 500 meter, di antara rimbunan ilalang liar dan pohon pisang, Olivia melihat sebuah gubuk kecil yang berdiri miring. Bangunan itu nyaris tidak layak disebut rumah. Dindingnya terbuat dari tempelan seng bekas, triplek lapuk, dan spanduk-spanduk partai yang sudah pudar warnanya. Atapnya ditindih dengan ban bekas dan batu agar tidak terbang terbawa angin. Tidak ada listrik, hanya ada pendar cahaya redup dari lampu minyak atau lilin yang menyelinap keluar dari celah-celah dinding. Olivia mendekat dengan hati-hati. Suara jangkrik dan aliran sungai menjadi satu-satunya musik pengiring di tempat yang sunyi dan menyedihkan itu. Olivia sampai di depan pintu gubuk yang terbuat dari papan kayu, seadanya yang disatukan dengan paku karatan. Pintunya sedikit terbuka. Olivia memberanikan diri untuk mengintip ke dalam. Pemandangan di dalam gubuk itu membuat napasnya tercekat untuk kesekian kalinya hari itu. Ruangan itu sangat sempit. Mungkin hanya berukuran 2 kali 3 meter. Lantainya masih berupa tanah yang dipadatkan dan dilapisi tikar plastik yang sudah sobek di sana-sini. Di sudut ruangan, terdapat tumpukan botol plastik yang sudah dibersihkan, disusun rapi menggunung. Tidak ada lemari, tidak ada kursi. Pakaian Ridwan tergantung pada paku di dinding, hanya ada 2 atau 3 potong kaos yang sama lusuhnya. Namun, yang membuat air mata Olivia tumpah ruah, adalah apa yang tertempel di dinding tepat di atas tempat tidur Ridwan yang hanya berupa kasur busa tipis. Di sana, di tengah kemiskinan dan kekumuhan yang menyesakkan dada, terdapat sebuah foto yang dibingkai dengan plastik bening agar tidak kotor. Itu adalah foto pernikahan mereka. Foto saat Ridwan mencium kening Olivia setelah akad nikah, dengan senyum bahagia yang merekah di wajah keduanya. Foto itu adalah satu-satunya benda yang terlihat bersih dan terawat di seluruh ruangan itu. Di sekeliling foto itu, Ridwan menempelkan bunga-bunga kering yang mungkin ia pungut dari sisa dekorasi acara orang lain, seolah menjadikan foto itu sebagai altar suci yang ia puja setiap hari. Saat Olivia sedang terisak pelan melihat foto itu, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Olivia berbalik dan mendapati Ridwan berdiri mematung di sana. Di tangannya, Ridwan memegang bungkusan nasi bungkus kecil dan sebotol air. Wajah Ridwan pucat pasi melihat Olivia berdiri di depan pintu istananya. Ia tampak malu luar biasa, seolah ketelanjangannya baru saja dipertontonkan di depan umum. Ridwan menjatuhkan bungkusan nasinya, nasi dan lauk sederhana itu tumpah ke tanah yang becek, namun ia tidak memedulikannya. Olivia, desis Ridwan, suaranya bergetar hebat. Kenapa? Kenapa kamu di sini? Bukankah aku sudah bilang jangan ikuti aku? Tempat ini tidak pantas buat kamu. Pulanglah, Liv. Kumohon, pulang. Ridwan mencoba menutupi pintu gubuknya dengan tubuhnya, berusaha menghalangi Olivia melihat lebih jauh ke dalam, terutama melihat foto di dinding itu. Olivia tidak beranjak. Ia justru melangkah maju, menembus pertahanan Ridwan. Ia menatap mata mantan suaminya yang penuh ketakutan itu. Minggir, Mas, ucap Olivia tegas, namun suaranya basah oleh tangis. Tidak, Liv. Kamu harus pergi. Di sini banyak nyamuk, bau, kotor. Kamu bisa sakit. Pergi. Ridwan mendorong bahu Olivia pelan, berusaha mengusirnya demi kebaikan Olivia sendiri. Aku bilang minggir, teriak Olivia sambil menepis tangan Ridwan. Ia menerobos masuk ke dalam gubuk dan menunjuk foto di dinding itu. Jelaskan padaku, Mas, kalau kamu memang sudah melupakan aku, kalau kamu memang menceraikan aku karena kamu bosan dan bangkrut, kenapa foto ini ada di sini? Kenapa kamu simpan kenangan kita di tempat seperti ini? Ridwan terdiam 1000 bahasa. Ia bersandar pada dinding gubuk yang rapuh, tenaganya seolah hilang seketika. Ia menunduk, tidak berani menatap Olivia. Olivia mendekati Ridwan, lalu mengeluarkan sobekan kertas yang sudah ia susun tadi dari dalam tasnya. Ia menempelkan kertas-kertas itu ke dada Ridwan. Dan jelaskan ini. Aku menemukan ini di tempat sampah depan rumah Mayang barusan. Surat pengakuan utang atas namaku? Tanda tangan palsu? Apa maksudnya ini? Mas, jawab aku dengan jujur. Jangan bohong lagi. Ridwan melihat kertas-kertas itu dan tubuhnya langsung merosot ke lantai tanah. Pertahanannya hancur lebur. Rahasia yang ia jaga mati-matian selama 1 tahun, menahan lapar dan sakit sendirian, kini terbongkar di hadapan wanita yang ia lindungi. Bahu Ridwan berguncang hebat. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Suara tangisannya memilukan, seperti suara orang yang sudah terlalu lama menanggung beban dunia di pundaknya. Maafkan aku, Liv. Maafkan aku. Racau Ridwan di sela isak tangisnya. Ia memeluk lututnya sendiri,
meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan. Aku tidak punya pilihan. Mereka mengancam akan memenjarakanmu. Mereka punya bukti palsu yang sangat kuat. Liv. Pengacara bilang kalau itu diajukan ke polisi, kamu bisa langsung ditahan tanpa jaminan. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku lebih baik mati jadi sampah daripada melihat kamu di penjara. Olivia ikut berlutut di tanah yang kotor itu, tidak peduli pada gamis mahalnya yang kini ternoda lumpur. Ia merengkuh tubuh kurus Ridwan ke dalam pelukannya. Ia memeluk erat mantan suaminya itu, menyalurkan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidup Ridwan. Kamu bodoh, Mas. Kamu bodoh sekali, bisik Olivia sambil menangis di bahu Ridwan. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Kita bisa lawan mereka bersama-sama. Kenapa kamu korbankan dirimu sendirian? Ridwan menggeleng lemah dalam pelukan Olivia. Aku takut, Liv. Mayang dan ibu, mereka nekat. Mereka punya koneksi orang jahat. Kalau aku melawan, mereka akan langsung menyerangmu. Mereka minta semua hartaku sebagai jaminan. Aku kasih semuanya. Rumah, mobil, tabungan, saham. Tapi ternyata itu tidak cukup. Mereka terus minta lagi dan lagi. Mereka jadikan aku sapi perah. Aku terpaksa kerja begini karena tidak ada perusahaan yang mau terima aku. Mayang sudah memblacklist namaku di semua relasi bisnis dengan fitnah kalau aku penipu. Mendengar pengakuan itu, hati Olivia terasa disayat-sayat. Ridwan tidak hanya dimiskinkan, tapi juga dimatikan secara perdata. Karirnya dibunuh, reputasinya dihancurkan, dan hartanya dikuras. Semua dilakukan oleh ibu dan sepupunya sendiri. Dan Ridwan menerima semua itu tanpa protes demi satu tujuan. Agar Olivia tetap bisa tidur nyenyak dan bangun pagi untuk mengurus bisnisnya tanpa gangguan hukum. Mereka bilang, kalau aku telat setor uang, mereka akan kirim dokumen itu ke polisi dan media. Lanjut Ridwan dengan suara serak. Makanya aku kerja keras. Liv. Aku kumpulkan botol, kardus, apa saja. Asal kamu aman. Asal kamu tidak disentuh mereka. Olivia melepaskan pelukannya, lalu menangkup wajah Ridwan dengan kedua tangannya. Ia menghapus air mata dan noda hitam di pipi Ridwan dengan ibu jarinya. Tatapan Olivia kini berubah. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kesedihan yang melemahkan. Yang ada hanya sorot mata tajam penuh tekad seorang istri yang siap berperang demi suaminya. Dengar aku, Mas, ucap Olivia dengan nada rendah namun penuh penekanan. Mulai malam ini, penderitaanmu selesai. Kamu tidak akan menyetor 1 rupiah pun lagi ke mereka. Kamu tidak akan memulung lagi. Tapi Liv, dokumen itu. Potong Ridwan panik. Biar aku yang urus dokumen itu, sela Olivia cepat. Mereka pikir mereka pintar bermain api, tapi mereka lupa kalau aku juga bisa membakar. Aku sekarang tahu kartu mereka. Dan aku punya kamu. Kesaksianmu dan sobekan kertas ini adalah awal kehancuran mereka. Kita akan balikan keadaan, Mas. Aku akan pastikan Mayang dan Ibu Hanum membayar setiap tetes keringat dan air matamu dengan harga yang sangat mahal. Mereka akan membusuk di penjara, bukan aku. Ridwan menatap Olivia, mencari keraguan di sana, tapi ia tidak menemukannya. Ia melihat kekuatan yang luar biasa dari wanita yang dulu ia anggap perlu dilindungi. Ternyata, wanitanya kini telah tumbuh menjadi sosok yang tangguh. Sekarang, kemasi barang-barangmu yang penting, perintah Olivia sambil berdiri. Mau kemana? Tanya Ridwan bingung. Kita pergi dari gubuk derita ini. Kamu pulang ke rumah kita, Mas. Ke tempat di mana kamu seharusnya berada, jawab Olivia mantap sambil mengulurkan tangannya untuk membantu Ridwan berdiri. Ridwan ragu sejenak, menatap tangan halus itu. Tangan yang bersih kontras dengan tangannya yang kotor. Namun, melihat sorot mata Olivia yang menguatkan, Ridwan akhirnya menyambut uluran tangan itu. Genggaman tangan mereka malam itu menjadi simbol perlawanan. Di gubuk reot pinggir sungai itu, sebuah aliansi baru terbentuk. Bukan hanya sebagai mantan suami istri, tapi sebagai dua orang yang telah disatukan kembali oleh rasa sakit dan siap memberikan karma yang setimpal kepada mereka yang telah menzalimi. Malam itu, Ridwan meninggalkan gubuk dan masa lalunya yang kelam, melangkah keluar menuju cahaya lampu mobil Olivia yang menyorot terang, menandakan awal dari babak baru pembalasan dendam mereka. Malam itu, Olivia membawa Ridwan bukan ke rumah utamanya, melainkan ke sebuah apartemen pribadi miliknya yang jarang ia tempati. Lokasi ini dipilih agar tidak ada mata-mata atau kenalan Mayang yang melihat keberadaan Ridwan. Sesampainya di sana, Olivia langsung menyiapkan keperluan Ridwan. Ia memesan makanan hangat melalui layanan pesan antar, dan menyiapkan air panas untuk mandi. Ridwan tampak canggung luar biasa. Ia berdiri mematung di tengah ruang tamu yang bersih dan wangi,
takut duduk di sofa karena celananya kotor, takut menyentuh apapun karena tangannya penuh daki. Melihat itu, hati Olivia terasa perih. Pria yang dulu begitu percaya diri ini, telah dihancurkan mentalnya sedemikian rupa hingga merasa dirinya adalah kuman yang harus dihindari. Olivia menuntun Ridwan ke kamar mandi, memberikan handuk bersih dan seperangkat pakaian ganti yang kebetulan masih tersimpan di lemari, pakaian lama Ridwan yang dulu sempat tertinggal sebelum perceraian. Saat pintu kamar mandi tertutup, Olivia merosot duduk di lantai, menyandarkan punggungnya ke dinding. Ia mendengar suara gemericik air shower dinyalakan. Air matanya kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan bercampur amarah yang tertahan. Ia membayangkan betapa Ridwan menahan dingin setiap malam di gubuk itu, mandi dengan air sungai yang keruh, dan kini akhirnya bisa merasakan air bersih kembali. 30 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Ridwan keluar dengan penampilan yang jauh berbeda. Meskipun tubuhnya masih sangat kurus hingga tulang selangkanya menonjol, dan wajahnya tirus dengan mata cekung, setidaknya lapisan debu dan kotoran jalanan itu sudah hilang. Ridwan telah mencukur brewok liarnya dengan alat cukur yang ada di wastafel, memperlihatkan kembali garis rahang yang dulu Olivia kagumi, meski kini terlihat lebih tirus. Ridwan berjalan ragu mendekati meja makan di mana Olivia sudah menata berbagai hidangan. Aroma soto ayam hangat dan nasi putih mengepul memenuhi ruangan. Ridwan makan dengan lahap namun tetap berusaha sopan, meskipun tangannya sedikit gemetar memegang sendok. Olivia duduk di hadapannya, menemaninya tanpa banyak bicara, membiarkan mantan suaminya itu mengisi perutnya yang mungkin sudah lama tidak merasakan makanan layak. Setelah makan selesai dan Ridwan terlihat lebih tenang, Olivia mulai bicara. Ia tidak ingin membuang waktu. Ia mengeluarkan laptopnya dan beberapa dokumen, lalu menatap Ridwan dengan serius. Malam itu juga, Olivia menghubungi pengacara kepercayaannya dan seorang detektif swasta senior yang sering membantunya dalam urusan sengketa bisnis. Mereka melakukan panggilan video konferensi. Olivia memperkenalkan Ridwan, bukan sebagai mantan suami yang bangkrut, tapi sebagai saksi kunci dan korban pemerasan. Di hadapan layar laptop, Ridwan menceritakan segalanya dengan detail yang menyakitkan. Ia menceritakan bagaimana Mayang memaksanya menandatangani surat penyerahan aset di bawah tekanan, bagaimana Ibu Hanum memanipulasi rasa bersalahnya, dan bagaimana mereka menunjukkan salinan dokumen palsu yang seolah-olah membuktikan Olivia menggelapkan uang investor. Pengacara Olivia, Pak Burhan, mendengarkan dengan seksama sambil mencatat poin-poin penting. Setelah Ridwan selesai bercerita, Pak Burhan memberikan analisis hukumnya. Menurutnya, dokumen yang dipegang Mayang, meskipun palsu, memang dirancang dengan sangat jahat. Jika dokumen itu bocor ke publik atau dilaporkan ke polisi sebelum Olivia sempat membela diri, dampaknya akan sangat fatal bagi reputasi bisnis Olivia. Investor akan lari, aset bisa dibekukan sementara untuk penyelidikan, dan nama baik Olivia akan tercoreng. Inilah yang diandalkan Mayang. Mereka tahu proses hukum butuh waktu, dan dalam bisnis, waktu adalah uang. Mereka menyandera Olivia dengan ketakutan akan kehancuran instan itu. Namun, Pak Burhan juga melihat celah besar. Tindakan Mayang dan Ibu Hanum yang terus-menerus meminta uang kepada Ridwan dengan ancaman adalah tindak pidana pemerasan yang berat. Ditambah lagi dengan pemalsuan dokumen. Kuncinya adalah bukti. Sobekan kertas yang ditemukan Olivia di tong sampah adalah petunjuk awal yang bagus, tetapi belum cukup kuat untuk memenjarakan mereka dalam waktu lama. Mereka butuh bukti transaksi pemerasan itu terjadi secara real-time, atau rekaman pengakuan mereka. Sementara itu, laporan dari detektif swasta yang disewa Olivia memberikan angin segar sekaligus fakta yang mengejutkan. Detektif itu berhasil mengakses data keuangan Mayang dan Ibu Hanum melalui jaringan informannya. Ternyata, kehidupan mewah yang mereka pamerkan di media sosial hanyalah ilusi. Rumah mewah di kawasan elit itu sertifikatnya sudah digadaikan ke bank dan kini dalam status kredit macet tingkat parah. Pihak bank sudah melayangkan surat peringatan penyitaan yang ketiga minggu lalu. Tidak hanya itu, Mayang ternyata terjerat dalam investasi bodong berkedok arisan sosialita. Ia bertindak sebagai pengepul dana dari teman-temannya, namun uang itu ia pakai sendiri untuk gaya hidup foya-foya dan menutup lubang utang Ibu Hanum yang gemar belanja barang bermerek. Sekarang, para anggota arisan itu mulai menagih uang mereka kembali dengan ancaman kekerasan. Mayang dan Ibu Hanum sedang berada di ujung tanduk. Mereka sangat butuh uang tunai dalam jumlah besar, bukan hanya untuk gaya hidup, tapi untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri dari kejaran para debt collector dan anggota arisan yang marah. Fakta ini membuat Olivia tersenyum dingin. Ini adalah senjata utamanya. Mayang dan Ibu Hanum bukan penjahat jenius yang tak tersentuh. Mereka hanyalah dua wanita serakah yang gali lubang tutup lubang.
Tekanan finansial yang mereka alami menjelaskan mengapa mereka begitu kejam memeras Ridwan bahkan untuk uang receh sekalipun. Mereka panik. Dan orang yang panik, biasanya ceroboh. Olivia mulai menyusun rencana yang matang. Ia tidak akan menyerang mereka secara frontal. Ia akan bermain dengan keserakahan mereka. Olivia meminta detektifnya untuk menyiapkan seorang aktor, seseorang yang bisa dipercaya dan pandai berakting, untuk menyamar sebagai perwakilan investor properti atau pembeli tanah yang lugu namun kaya raya. Targetnya adalah rumah mewah yang sedang mereka tempati. Meskipun rumah itu akan disita bank, Mayang pasti akan berusaha menjualnya secara ilegal atau mencari cara curang untuk mendapatkan uang muka dari calon pembeli. Ridwan mendengarkan rencana Olivia dengan takjub bercampur khawatir. Ia takut rencana ini gagal dan justru membuat Mayang nekat menyebarkan dokumen palsu itu. Namun, Olivia menggenggam tangan Ridwan di atas meja, menyalurkan keyakinan. Olivia menjelaskan bahwa mereka harus memancing Mayang keluar dari sarangnya. Mereka harus membuat Mayang merasa seolah-olah Dewi Fortuna sedang berpihak padanya, sehingga kewaspadaannya menurun. Saat Mayang merasa menang, saat itulah Olivia akan memukul balik dengan keras. Malam semakin larut, strategi telah disusun rapi. Olivia meminta Ridwan untuk beristirahat di kamar tamu. Sebelum tidur, Ridwan bertanya pelan, "Apakah kamu tidak jijik melihatku, Liv? Aku yang membiarkan mereka melakukan ini padamu." Olivia menatap mata Ridwan lekat-lekat. Ia tidak melihat seorang pengecut. Ia melihat seorang pria yang rela menghancurkan dirinya sendiri, demi melindungi wanita yang dicintainya. Pengorbanan Ridwan mungkin cara yang salah, tapi niatnya begitu murni. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Mas. Kamu korban di sini. Sekarang tidurlah. Besok kita akan mulai pertunjukan utamanya. Kamu harus kuat. Karena besok kamu akan kembali menghadapi mereka, tapi kali ini, aku ada di belakangmu, jawab Olivia lembut. Keesokan harinya, persiapan dimulai. Olivia tidak pergi ke butik. Ia menjadikan apartemen itu sebagai markas komando. Tim investigasi bekerja cepat. Mereka membuat identitas palsu untuk sang aktor, lengkap dengan kartu nama perusahaan properti fiktif namun terlihat sangat meyakinkan, serta situs web sederhana yang dibuat dalam semalam. Aktor yang dipilih bernama Pak Hadi. Seorang pria parubaya dengan penampilan berwibawa dan meyakinkan. Sore harinya, Pak Hadi bergerak menuju kediaman Mayang dan Ibu Hanum. Olivia memantau segalanya dari alat penyadap yang dibawa Pak Hadi. Dari kejauhan, di dalam mobil van yang terparkir aman, Olivia dan Ridwan mendengarkan suara Pak Hadi yang sedang mengetuk pintu gerbang rumah mewah itu. Jantung Ridwan berdegup kencang, keringat dingin kembali membasahi telapak tangannya. Olivia menepuk punggung tangan Ridwan, memberinya isyarat untuk tetap tenang. Terdengar suara Ibu Hanum yang ketus menyambut tamu tak diundang. Namun, nada suaranya berubah 180 derajat menjadi manis dan ramah begitu Pak Hadi memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari konsorsium pengembang yang tertarik membeli properti di area tersebut dengan harga di atas pasar, karena rencana pelebaran jalan fiktif. Umpan telah dilempar. Ibu Hanum dan Mayang, yang sedang pusing dikejar utang, langsung menyambar umpan itu dengan rakus. Dalam percakapan yang terekam jelas itu, terdengar betapa antusiasnya Mayang. Ia bahkan berbohong bahwa sertifikat rumah ada di tangan, aman, dan siap transaksinya. Pak Hadi memainkan perannya dengan sempurna. Ia mengatakan bahwa perusahaannya butuh transaksi cepat, minggu ini juga. Namun, ada satu syarat, kecil. Untuk memuluskan proses administrasi di notaris perusahaan yang ketat dan memotong antrean birokrasi, Pak Hadi meminta dana pelicin, atau uang komitmen di muka secara tunai sebesar 50 juta rupiah. Uang itu, katanya, akan dikembalikan 2 kali lipat saat pelunasan rumah besok lusa. Ini adalah jebakan psikologis. Orang yang serakah cenderung tidak berpikir logis saat diimingi keuntungan besar. Mayang dan Ibu Hanum tergiur dengan janji pelunasan rumah yang nilainya miliaran, sehingga angka 50 juta terasa kecil bagi mereka, meskipun sebenarnya mereka tidak punya uang sebanyak itu saat ini. Mereka meminta waktu 1 hari untuk menyiapkan dana tersebut. Pak Hadi pura-pura ragu, namun akhirnya setuju dan memberikan tenggat waktu hingga nanti malam jam 10. Begitu Pak Hadi pergi, Olivia bisa mendengar kepanikan melanda Mayang dan Ibu Hanum lewat alat penyadap yang diam-diam ditempelkan Pak Hadi di bawah meja teras, saat ia pura-pura menjatuhkan pulpen. Dari mana kita dapat 50 juta tunai dalam beberapa jam? Bu? Uang di brankas cuma sisa 2 juta. Suara Mayang terdengar histeris. Cari pinjaman. Hubungi siapa saja, seru Ibu Hanum panik. Gak ada yang mau kasih utang lagi. Bu, nama kita sudah jelek di semua tempat. Hening sejenak, lalu terdengar suara licik Ibu Hanum. Ridwan, hubungi anak bodoh itu.
Tekan dia. Suruh dia cari uangnya. Dia pasti bisa cari pinjaman ke teman-teman lamanya, atau jual apa kek. Ancam dia kalau nggak bawa uang malam ini, Olivia habis. Di dalam mobil van, Ridwan mengepalkan tangannya. Wajahnya merah pada menahan amarah dan sakit hati mendengar betapa mudahnya ibunya menumbalkan dirinya. Olivia menatap Ridwan dengan sorot mata membara. Ini saatnya, Mas. Mereka sudah masuk perangkap. Kamu siap? Ridwan mengangguk mantap. Aku siap, Liv. Ayo kita akhiri ini. Matahari telah tenggelam sepenuhnya, digantikan oleh langit malam yang pekat tanpa bintang. Suasana di dalam mobil van pengintai terasa tegang namun terkendali. Olivia, Ridwan, dan 2 orang detektif swasta duduk mengelilingi peralatan pemantau audio. Sesuai prediksi, ponsel Ridwan, yang baru saja dibelikan Olivia kartu SIM lamanya yang sempat dibuang, berdering. Nama, Mayang, muncul di layar. Ridwan menarik napas panjang, menatap Olivia untuk meminta kekuatan. Olivia mengangguk, memberi isyarat agar Ridwan mengangkat panggilan itu dan menyalakan mode pengeras suara. Halo, jawab Ridwan dengan suara yang sengaja dibuat bergetar, memerankan kembali sosok Ridwan yang lemah dan ketakutan. Heh, Ridwan. Di mana kamu? Suara Mayang langsung menyentak keras dari seberang sana. Tidak ada salam, hanya bentakan kasar. Dengar baik-baik. Ibu dan aku butuh uang 50 juta rupiah. Tunai. Malam ini juga. Sebelum jam 10. Ridwan, sesuai skenario yang telah dilatih Olivia, merespons dengan nada panik. 50 juta? Mayang, kamu gila? Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Kemarin saja uang hasil mulung cuma dapat 100.000, kalian ambil semua. Aku nggak punya apa-apa lagi. Aku nggak mau tahu, potong Ibu Hanum, suaranya terdengar merebut ponsel dari Mayang. Kamu masih punya 2 ginjal kan? Atau kamu ngemis ke teman-teman kayamu dulu? Atau kamu rampok toko? Terserah. Pokoknya kalau jam 10 malam ini uang itu nggak ada di tangan ibu, besok pagi Surat Kabar Nasional akan memuat berita besar, pengusaha butik terkenal Olivia terlibat penggelapan dana miliaran. Kamu mau itu terjadi? Kamu mau lihat mantan istrimu yang suci itu diseret polisi dengan tangan diborgol? Ridwan memejamkan matanya, menahan gejolak emosi yang ingin meledak. Ia membayangkan wajah ibunya saat mengucapkan ancaman itu. Betapa teganya. Jangan, Bu. Tolong jangan libatkan Olivia. Iya, Ridwan usahakan. Tapi Ridwan harus cari kemana? Temui kami di gudang tua bekas pabrik tekstil di pinggir kota, tempat biasa bapakmu dulu simpan barang. Jangan datang ke rumah, banyak mata-mata bank di sini. Kami tunggu di sana jam 10 tepat. Kalau telat 1 menit, kirim salam perpisahan buat karir Olivia. Sambungan telepon diputus sepihak. Di dalam mobil van, Olivia tersenyum puas. Lokasi pertemuan telah ditentukan. Gudang tua itu adalah tempat yang sempurna, sepi, jauh dari pemukiman, dan yang terpenting, tempat yang tertutup sehingga Mayang dan Ibu Hanum akan merasa aman untuk melakukan transaksi kotor dan mengungkapkan semua rencana jahat mereka tanpa takut didengar orang lain. Mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja menentukan lokasi penangkapan mereka sendiri. Olivia segera berkoordinasi dengan tim kepolisian yang sudah disiapkan oleh Pak Burhan, pengacaranya. Bukti rekaman percakapan telepon barusan sudah cukup untuk menjadi dasar laporan awal atas dugaan pemerasan, namun polisi menyarankan operasi tangkap tangan agar kasus ini menjadi tak terbantahkan. Tim polisi berpakaian preman akan mengepung gudang itu sebelum Olivia dan Ridwan tiba. Pukul 9:30 malam, iring-iringan mobil Olivia bergerak menuju lokasi. Ridwan berada di mobil terdepan, menyetir sendirian mobil sewaan yang terlihat tua agar tidak mencurigakan. Olivia berada di mobil belakang yang berjarak cukup jauh, bersama polisi dan tim dokumentasi. Hujan rintik-rintik mulai turun, menambah kesan dramatis malam itu. Jalanan menuju gudang tua itu rusak parah dan berlumpur, seolah alam pun enggan menyambut kedatangan orang-orang berhati iblis di sana. Sesampainya di area gudang, Ridwan memarkir mobilnya di halaman yang ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Bangunan gudang itu tampak menyeramkan, dengan sebagian atap yang sudah runtuh dan jendela-jendela yang pecah. Hanya ada satu lampu gantung yang menyala di tengah ruangan besar itu, memberikan penerangan remang-remang. Di bawah lampu itu, berdiri 2 sosok wanita yang tampak gelisah. Mayang mondar-mandir sambil mengecek jam tangannya, sementara Ibu Hanum duduk di atas peti kayu bekas sambil mengipasi wajahnya dengan amplop coklat besar, yang Olivia duga berisi dokumen palsu itu. Ridwan turun dari mobil dengan membawa sebuah tas ransel kumal. Ia berjalan gontai memasuki gudang. Langkah kakinya menggema di lantai beton yang dingin. Begitu melihat Ridwan,
Wajah Mayang cerah seketika. Keserakahan terpancar jelas dari matanya. Bagus, kamu tepat waktu, seru Mayang. Ia langsung menyongsong Ridwan. Mana uangnya? Cepat sini. Ridwan memeluk tas ranselnya erat-erat di dada, berpura-pura ketakutan. Janji dulu, janji kalau aku kasih uang ini, kalian tidak akan ganggu Olivia lagi? Kalian akan musnahkan dokumen itu? Ibu Hanum tertawa meremehkan. Ia bangkit dari duduknya dan menghampiri Ridwan. Oh, anak manis. Kamu pikir kamu dalam posisi bisa menawar? Serahkan dulu uangnya, baru kita bicara soal dokumen. Lagi pula, dokumen ini aset berharga kami. Selama Olivia masih kaya, dokumen ini akan tetap kami simpan untuk jaga-jaga. Siapa tahu bulan depan kami butuh uang lagi kan? Pengakuan itu terekam jelas oleh alat penyadap di balik kerah baju Ridwan. Itu adalah bukti telak bahwa ini bukan sekadar utang piutang, tapi pemerasan berkelanjutan yang terencana. Kalian jahat, desis Ridwan, kali ini tidak lagi dengan nada takut, tapi dengan nada jijik. Kalian benar-benar iblis berwujud manusia. Aku rela jadi pemulung, tidur di sampah, makan sisa, demi kalian. Tapi kalian tidak pernah puas. Halah, drama, bentak Mayang tidak sabar. Ia berusaha merampas tas ransel dari tangan Ridwan. Sini, kami butuh uang ini buat bayar orang perumahan sekarang juga. Ridwan mempertahankan tas itu sekuat tenaga. Tarik-menarik terjadi. Mayang yang frustrasi mendorong Ridwan, hingga terjatuh ke lantai yang kotor. Ibu Hanum bahkan ikut menendang kaki Ridwan yang dulu pernah cedera. Dasar anak durhaka. Kasih tasnya, teriak Ibu Hanum histeris. Ia menjambak rambut Ridwan, memaksanya melepaskan tas itu. Ridwan mengerang kesakitan namun, ia tidak melawan secara fisik kepada ibunya. Ia hanya bertahan. Saat Mayang berhasil merebut tas itu dan membukanya dengan kasar, matanya melotot kaget. Ia membalikkan tas itu, dan yang jatuh berhamburan ke lantai bukanlah tumpukan uang merah 50 juta, melainkan potongan-potongan koran bekas dan sampah kertas. Apa ini? Jerit Mayang, wajahnya memerah padam karena murka. Kamu main-main sama kita? Mana uangnya? Ridwan, yang masih tergeletak di lantai, perlahan bangkit duduk. Ia menyeka darah di sudut bibirnya akibat terbentur lantai. Kali ini, ia tidak menunduk. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata ibunya dan sepupunya. Dan untuk pertama kalinya dalam setahun, Ridwan tertawa. Tawa yang getir namun penuh kemenangan. Uangnya tidak ada, ucap Ridwan tenang. Sama seperti hati nurani kalian yang sudah tidak ada. Kurang ajar. Ibu Hanum mengangkat tangannya, hendak menampar Ridwan. Berani kamu menipu ibumu? Aku akan telepon media sekarang. Aku akan hancurkan Olivia malam ini juga. Ibu Hanum merogoh tas tangannya dengan panik untuk mengambil ponsel. Namun, sebelum tangan Ibu Hanum menyentuh ponselnya, suara pintu gerbang gudang yang berkarat didorong terbuka dengan keras. Suara itu menggelegar memecah keributan mereka. Lampu sorot mobil yang sangat terang menembus masuk ke dalam gudang, menyilaukan mata Mayang dan Ibu Hanum. Mereka berdua terpaku, menutupi mata dengan lengan. Dari balik cahaya silau itu, terdengar suara langkah sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai beton dengan irama yang tegas dan percaya diri. Ta, ta, ta. Suara itu semakin mendekat. Bayangan seorang wanita dengan postur anggun perlahan terbentuk. Silakan telepon medianya, Ibu Hanum. Suara Olivia terdengar dingin namun tajam, menggema di seluruh ruangan gudang. Tapi saya rasa, wartawan akan lebih tertarik meliput berita tentang ibu dan sepupu yang memeras anaknya sendiri hingga jadi pemulung, daripada fitnah murahan yang kalian buat. Cahaya lampu sorot sedikit meredup, memperlihatkan sosok Olivia yang berdiri tegak dengan balutan busana kerja yang elegan, didampingi oleh beberapa pria berbadan tegap dan berseragam polisi. Wajah Olivia tampak keras, tidak ada sedikit pun keraguan di sana. Ia menatap Mayang dan Ibu Hanum dengan tatapan yang bisa membekukan api neraka. Mayang ternganga, wajahnya pucat pasi seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Amplop coklat di tangan Ibu Hanum terjatuh ke lantai. Mereka mundur selangkah demi selangkah, menyadari bahwa jebakan yang mereka pasang untuk Ridwan, ternyata adalah kuburan yang mereka gali untuk diri mereka sendiri. Olivia. Desis Ibu Hanum, suaranya tercekat. Olivia tidak memedulikan mereka. Ia berjalan melewati kedua wanita itu, langsung menuju Ridwan yang masih duduk di lantai. Olivia mengulurkan tangannya, membantu Ridwan berdiri, lalu membersihkan debu di bahu mantan suaminya itu dengan lembut. Setelah memastikan Ridwan baik-baik saja, Olivia berbalik menghadap para antagonis itu. Ia mengangkat tangannya,
memperlihatkan sebuah flash disk kecil. Rekaman pemerasan kalian barusan, pengakuan kalian bahwa dokumen itu palsu dan akan digunakan berulang kali, serta bukti fisik dokumen palsu yang kalian pegang. Semuanya sudah cukup untuk mengirim kalian ke penjara untuk waktu yang sangat lama, ucap Olivia datar. Mayang gemetar hebat. Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk di antara sampah koran yang tadi ia hamburkan. Ini jebakan? Gumamnya tak percaya. Bukan jebakan, Mayang, jawab Olivia sambil tersenyum sinis. Ini namanya karma. Dan karma itu, datangnya tunai. Sama seperti uang yang kalian minta. Olivia menoleh ke arah polisi di sampingnya dan mengangguk. Silakan, Pak, tangkap mereka. Serbuan petugas polisi yang langsung memborgol Mayang dan Ibu Hanum, diiringi jeritan histeris mereka, menjadi musik penutup babak pembalasan ini. Malam itu, di gudang tua yang dingin, keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang serakah. Kehilangan segalanya di saat mereka merasa akan mendapatkan segalanya. Suara sirene mobil polisi yang meraung-raung membelah kesunyian malam di kawasan gudang tua itu. Namun bagi Mayang dan Ibu Hanum, suara itu terdengar seperti lonceng kematian yang menandakan berakhirnya kehidupan mewah mereka. Di dalam gudang yang lembab dan berbau apek, drama penangkapan itu berlangsung dengan intensitas yang mencekam. Beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap dan berpakaian preman bergerak cekatan mengamankan lokasi. Mayang yang tadinya begitu garang saat memeras Ridwan, kini merosot lemas di lantai beton yang dingin. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke arah borgol besi yang kini melingkar erat di pergelangan tangannya. Ia mencoba meronta, berteriak bahwa ini semua salah paham, bahwa ini hanyalah urusan keluarga, namun para petugas tidak menggubris racauannya. Bukti rekaman suara dan video, ditambah dokumen palsu yang berserakan di lantai, sudah lebih dari cukup untuk menyeret mereka ke sel tahanan malam ini juga. Di sisi lain, Ibu Hanum tampak jauh lebih histeris. Wanita parubaya itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya diperlakukan seperti penjahat kriminal. Ia menjerit-jerit memanggil nama pengacara keluarga yang sebenarnya sudah lama memutus hubungan kerja karena tidak dibayar. Saat seorang petugas polisi wanita mencoba membawanya berdiri, Ibu Hanum memberontak dan menjatuhkan dirinya ke kaki Ridwan. Ini adalah pemandangan yang sangat ironis dan menyedihkan. Seorang ibu yang beberapa menit lalu tega menendang dan menghina anaknya, kini bersujud di kaki anak yang sama, mengemis belas kasihan dengan air mata buaya yang mengalir deras membasahi celana Ridwan yang kotor. Ridwan, anakku sayang. Tolong ibu, nak, raung Ibu Hanum dengan suara serak. Tangannya mencengkeram erat ujung celana Ridwan. Bilang sama mereka ini cuma bercanda. Bilang sama polisi kalau ibu cuma mau mengetes mental kamu. Ibu ini yang melahirkan kamu, Ridwan. Ibu yang menyusui kamu. Masa kamu tega membiarkan ibu diseret-seret seperti maling ayam begini? Di mana hati nuranimu sebagai anak berbakti? Ridwan berdiri mematung. Tubuhnya masih terasa sakit akibat dorongan dan tendangan tadi, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih perih. Ia menatap ubun-ubun ibunya yang tertutup kerudung yang kini miring berantakan. Dulu, suara Ibu Hanum adalah titah baginya. Dulu, air mata Ibu Hanum adalah kelemahan terbesarnya. Ridwan rela melakukan apa saja, bahkan menghancurkan hidupnya sendiri, asal ibunya tidak menangis. Tapi malam ini, di bawah sorot lampu gudang yang temaram, sihir manipulasi itu telah pudar. Ridwan melihat sosok Ibu Hanum bukan lagi sebagai malaikat pelindung, melainkan sebagai parasit yang telah menggerogoti jiwanya sampai habis. Olivia, yang berdiri di samping Ridwan, hendak melangkah maju untuk memisahkan mereka, namun Ridwan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Olivia membiarkannya menyelesaikan urusan ini sendiri. Ini adalah momen Ridwan. Ini adalah titik balik di mana ia harus memotong tali pusar beracun yang selama ini menjerat lehernya. Ridwan membungkuk sedikit, bukan untuk membantu ibunya berdiri, melainkan untuk melepaskan cengkeraman tangan ibunya dari celananya. Ia melakukan itu dengan gerakan perlahan namun sangat tegas, seolah sedang membuang kotoran yang menempel. Ibu bertanya di mana hati nuraniku, tanya Ridwan dengan suara rendah yang bergetar menahan emosi. Ia menatap mata ibunya lekat-lekat. Hati nurani itu sudah mati, Bu. Ibu yang membunuhnya pelan-pelan. Ibu membunuhnya saat ibu menyuruhku menceraikan istri yang baik, hanya karena ibu takut kehilangan sumber uang. Ibu membunuhnya saat ibu memaksaku mengaku korupsi padahal aku tidak melakukannya. Dan ibu benar-benar menguburnya saat ibu membiarkan anak kandung ibu makan sisa sampah orang lain sementara ibu makan enak di restoran mewah, pakai uang perasan darah anak ibu sendiri. Ibu Hanum ternganga, tidak percaya anak penurutnya bisa bicara seperti itu. Tapi ibu lakukan itu demi keluarga. Demi nama baik kita, dalihnya panik. Nama baik siapa? Potong Ridwan keras.
Nama baik ibu? Demi gengsi ibu di depan teman-teman arisan? Sudahlah, Bu. Jangan bawa-bawa kata, keluarga, lagi. Keluarga tidak saling memakan. Keluarga tidak saling memeras. Malam ini, aku bukan lagi anak durhaka yang ibu kutuk. Aku cuma korban yang akhirnya sadar. Nikmatilah hasil keserakahan ibu di penjara. Setelah mengucapkan kalimat itu, Ridwan membalikkan badan dan berjalan menjauh, meninggalkan ibunya yang meraung-raung histeris diseret petugas menuju mobil patroli. Olivia menatap punggung Ridwan dengan rasa bangga yang membuncah. Ia tahu betapa beratnya bagi Ridwan untuk melakukan itu, tapi itu adalah langkah yang mutlak diperlukan agar Ridwan bisa sembuh dari trauma masa lalunya. Olivia kemudian menoleh ke arah Mayang yang sedang digiring melewati mereka. Mayang menatap Olivia dengan tatapan penuh kebencian dan dendam. Kau pikir kau menang, Olivia? Desis Mayang saat berpapasan. Kau cuma wanita beruntung. Olivia tersenyum tipis, sangat tenang dan elegan. Keberuntungan itu adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan, Mayang. Kamu punya kesempatan untuk hidup baik dengan uang yang Ridwan kasih dulu, tapi kamu tidak punya persiapan mental untuk jadi orang kaya. Kamu cuma punya keserakahan. Dan keserakahan selalu berakhir di tempat sempit seperti sel penjara. Malam itu berakhir di kantor polisi. Olivia dan Ridwan memberikan keterangan resmi sebagai pelapor dan saksi korban. Proses berita acara pemeriksaan, BAP, berlangsung hingga dini hari. Di ruang interogasi terpisah, penyidik berhasil membongkar lebih banyak kebusukan Mayang dan Ibu Hanum. Ternyata, selain kasus pemerasan dan pemalsuan dokumen Olivia, mereka juga terlibat dalam jaringan penipuan investasi bodong yang korbannya mencapai puluhan orang. Ponsel Mayang yang disita menjadi kotak Pandora yang mengungkap ribuan pesan tagihan utang dan bukti transfer ilegal. Yang paling memuaskan bagi Olivia adalah melihat bagaimana Mayang dan Ibu Hanum saling serang saat dipertemukan dalam konfrontasi pemeriksaan. Mayang berteriak menyalahkan Ibu Hanum yang katanya selalu menuntut gaya hidup mewah, sehingga memaksanya mencari jalan pintas. Sebaliknya, Ibu Hanum menyalahkan Mayang yang katanya punya ide memalsukan tanda tangan Olivia dan memeras Ridwan. Ikatan keluarga yang mereka agung-agungkan hancur lebur dalam sekejap ketika kepentingan pribadi mereka terancam. Mereka saling membuka aib, saling tuduh, dan saling menjatuhkan demi mendapatkan keringanan hukuman. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus menjadi bukti nyata bahwa hubungan mereka selama ini hanya didasari oleh uang, bukan kasih sayang. Menjelang subuh, Olivia dan Ridwan akhirnya keluar dari kantor polisi. Udara pagi yang dingin menusuk kulit, namun terasa sangat segar di paru-paru. Langit di ufuk timur mulai menampakkan semburat cahaya fajar, menandakan datangnya hari baru. Ridwan berdiri di tangga kantor polisi, menatap langit itu lama sekali. Beban berat yang selama setahun ini menghimpit dadanya seolah terangkat bersamaan dengan ditahannya Ibu Hanum dan Mayang. Ia menghirup napas dalam-dalam, merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Ia bukan lagi buronan rasa bersalah. Ia bukan lagi pemulung yang harus sembunyi dari wajah dunia. Sudah selesai, Mas, ucap Olivia lembut sambil berdiri di sampingnya. Ridwan menoleh, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Liv. Terima kasih karena tidak membiarkanku busuk di jalanan. Terima kasih karena sudah memaksaku melawan. Olivia menggeleng pelan. Kita menyelamatkan satu sama lain, Mas. Sekarang, ayo pulang. Ada kehidupan baru yang menunggu kita. Mereka berjalan beriringan menuju mobil. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Di belakang mereka, jeruji besi telah terkunci rapat, mengurung keserakahan dan kejahatan yang selama ini menghantui hidup mereka. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling sempurna, memberikan pelajaran pahit bagi mereka yang lupa diri, dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang teraniaya. 1 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang dramatis itu. Kehidupan Olivia dan Ridwan perlahan mulai tertata kembali, seiring dengan bergulirnya proses hukum yang menjerat Mayang dan Ibu Hanum. Berita tentang penangkapan mereka sempat menjadi perbincangan hangat di media lokal, terutama karena terungkapnya skandal penipuan arisan sosialita yang melibatkan banyak korban. Namun, berkat tim pengacara Olivia yang sigap, nama baik Olivia dan bisnis butiknya tetap bersih. Justru, simpati publik mengalir deras ketika fakta persidangan mengungkap bahwa Olivia adalah target pemerasan. Mayang dan Ibu Hanum akhirnya divonis hukuman penjara yang cukup berat, ditambah kewajiban mengembalikan dana para korban penipuan, yang artinya seluruh aset tersisa mereka, termasuk barang-barang mewah yang mereka banggakan, disita negara dan dilelang habis. Mereka benar-benar kembali ke titik nol, bahkan minus, menghabiskan masa tua dan masa muda di balik jeruji besi yang dingin tanpa ada yang peduli. Sementara itu,
Transformasi Ridwan adalah hal yang paling menakjubkan untuk disaksikan. Di bawah perawatan dan dukungan Olivia, Ridwan kembali menemukan jati dirinya. Ia bukan lagi pria kurus kering berwajah kusam yang mengais sampah. Gizi yang baik, istirahat yang cukup, dan yang terpenting, ketenangan jiwa, telah mengembalikan aura positifnya. Ridwan kini terlihat lebih segar, berat badannya naik ke angka ideal, dan sorot matanya yang dulu redup kini kembali tajam dan penuh semangat. Namun, perubahan fisik itu hanyalah permukaan. Perubahan terbesar terjadi pada mentalnya. Pengalaman hidup susah di jalanan telah menempa Ridwan menjadi pribadi yang jauh lebih matang, rendah hati, dan tangguh. Ia tidak lagi memiliki gengsi selangit seperti dulu. Ia menghargai setiap butir nasi, setiap tetes air, dan setiap sen uang yang ia pegang. Ridwan menolak tawaran Olivia untuk sekadar duduk manis menikmati kekayaan mantan istrinya. Ia bersikeras ingin bekerja. Aku ingin merasa berguna, Liv. Aku tidak mau jadi benalu lagi, katanya waktu itu. Olivia menghormati keputusan itu. Ia kemudian menempatkan Ridwan di posisi manajer operasional dan logistik di perusahaan butiknya. Posisi ini sangat cocok dengan keahlian Ridwan yang teliti dan cekatan. Ternyata, pengalaman Ridwan memulung, yang mengharuskannya memilah barang, menghitung target, dan bekerja efisien, justru membantunya dalam menata sistem gudang butik Olivia yang sebelumnya semrawut. Karyawan-karyawan Olivia pun menaruh hormat pada Ridwan. Bukan karena ia mantan suami bos, tapi karena etos kerjanya yang luar biasa. Ridwan sering terlihat ikut mengangkat barang, menyapa sopir pengiriman dengan ramah, dan tidak ragu kotor-kotoran demi memastikan pengiriman tepat waktu. Hubungan Olivia dan Ridwan pun tumbuh kembali, kali ini dengan fondasi yang jauh lebih kuat. Tidak ada lagi tuntutan gaya hidup atau kepura-puraan. Mereka saling mengenal versi terburuk dan terbaik dari masing-masing. Cinta yang tumbuh kali ini bukan cinta yang meledak-ledak seperti masa muda, melainkan cinta yang tenang, dewasa, dan saling menguatkan. Setelah masa iddah selesai dan semua urusan hukum beres, mereka memutuskan untuk menikah kembali. Pernikahan kedua mereka dilangsungkan dengan sangat sederhana di sebuah masjid kecil dekat panti asuhan yang sering disantuni Olivia. Tidak ada pesta resepsi mewah di hotel berbintang, tidak ada ribuan tamu undangan, dan tidak ada pamer kemewahan. Hanya ada akad nikah yang hikmat, dihadiri oleh kerabat dekat, sahabat, dan anak-anak panti yang mendoakan mereka dengan tulus. Olivia mengenakan gaun putih sederhana rancangannya sendiri, sementara Ridwan tampak gagah dengan baju koko putih dan peci hitam. Saat Ridwan mengucapkan ijab kabul, suaranya lantang dan mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Air mata haru menetes di pipi Olivia saat ia mencium tangan suaminya yang kini telah kembali halal baginya. Tangan itu mungkin pernah kotor oleh sampah, tapi bagi Olivia, itu adalah tangan paling bersih dan mulia yang pernah ia genggam. Sore itu, setelah acara syukuran sederhana selesai, Olivia dan Ridwan duduk berdua di teras rumah mereka, menikmati senja yang perlahan turun. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma teh melati yang tersaji di atas meja. Suasana begitu damai, kontras dengan kekacauan yang mereka alami beberapa bulan lalu. Ridwan menyesap tehnya, lalu menatap Olivia yang sedang tersenyum memandangi cincin pernikahannya. Liv, panggil Ridwan pelan. Ya, Mas. Olivia menoleh. Aku masih sering berpikir, apa kata orang-orang kalau mereka tahu suami pengusaha sukses sepertimu adalah mantan pemulung? Apa kamu tidak malu? Apa kamu tidak takut relasi bisnis kamu memandangmu rendah? Tanya Ridwan. Pertanyaan ini masih sesekali menghantuinya, sisa-sisa rasa tidak percaya diri dari masa lalunya. Olivia meletakkan cangkir tehnya, lalu memutar posisi duduknya agar berhadapan langsung dengan Ridwan. Ia menatap mata suaminya dengan sorot mata yang teduh namun tegas. Mas, dengar aku baik-baik, ucap Olivia sambil menggenggam kedua tangan Ridwan yang kasar. Orang yang menilai seseorang dari masa lalunya adalah orang yang tidak punya masa depan. Aku tidak pernah malu punya suami mantan pemulung. Justru aku bangga. Sangat bangga. Ridwan menatapnya heran. Bangga? Apa yang bisa dibanggakan dari mengais sampah? Kamu tidak hanya mengais sampah, Mas, jawab Olivia mantap. Saat semua orang, termasuk ibumu sendiri, membuangmu, kamu bertahan. Saat kamu punya pilihan untuk menyerah atau jadi jahat, kamu memilih untuk tetap jujur dan berkorban demi melindungiku. Kamu memungut harga diriku yang hampir hancur. Kamu menjaga namaku tetap bersih dengan menjadikan dirimu sendiri tameng kotoran. Olivia mendekatkan wajahnya, suaranya melembut. Kamu tahu apa bedanya kamu dengan mereka yang berdasi tapi korup? Tanganmu mungkin pernah kotor karena sampah, tapi hatimu bersih. Sementara mereka, tangan mereka bersih dan wangi, tapi hati mereka penuh sampah. Jadi,
Untuk apa aku malu? Bagiku, kamu bukan pemulung sampah. Kamu adalah pahlawan yang menyamar. Kamu adalah penyelamatku. Ridwan terdiam mendengar jawaban itu. Dadanya terasa hangat. Rasa minder yang selama ini tersisa, perlahan menguap hilang tak berbekas. Ia melihat ketulusan yang nyata di mata istrinya. Ia sadar, masa lalunya sebagai pemulung bukanlah aib yang harus ditutupi, melainkan sebuah bab kehidupan yang mengajarkannya arti syukur dan ketangguhan. Itu adalah lencana kehormatan yang ia dapatkan dari medan perang kehidupan. Terima kasih, sayang, bisik Ridwan, lalu mencium kening Olivia dengan penuh kasih sayang. Aku janji, sisa hidupku akan aku habiskan untuk membahagiakanmu. Tidak akan ada lagi air mata, kecuali air mata bahagia. Dan aku pegang janjimu, balas Olivia tersenyum. Matahari akhirnya tenggelam sempurna di ufuk barat, meninggalkan langit yang bertabur bintang. Di teras rumah itu, sepasang suami istri yang telah melewati badai terhebat dalam hidup mereka, kini duduk berdampingan dengan hati yang tenang. Mereka tahu, tantangan hidup mungkin akan tetap ada di depan sana. Tapi selama mereka saling menggenggam tangan dan saling percaya, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Kisah tentang pemulung yang menyelamatkan mantan istrinya itu kini telah berakhir dengan indah. Menjadi bukti bahwa karma baik akan selalu menemukan jalannya pulang kepada mereka yang sabar, dan kebenaran akan selalu menang melawan kelicikan, sepahit apapun prosesnya. Mereka menutup lembaran masa lalu dengan senyuman, siap menulis lembaran baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan sejati.